Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita mulai, jika teman-teman ada yang tanyakan, teman-teman mengenai dunia terus menulis ya, teman-teman bisa tanyakan apa saja ya, teman-teman ingin ketahui mengenai dunia terus menulis. Nanti saya coba jawab ya teman-teman. Dan kalau setelah salah jawab semua pertanyaan teman-teman, baru kita mulai pembahasan malam ini gitu. Tapi ya juga untuk menghemat waktu, kalau memang belum ada pertanyaan ya, kita langsung mulai aja teman-teman ya. Nanti teman-teman jika ada ingin tanyakan bisa langsung ditanyakan kapan saja ya. Jadi nggak harus nunggu saya selesai penjelasan, tapi kapan saja teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa langsung tanyakan, nanti saya langsung jawab. Kemudian setelah pertanyaan saya terjawab semua, barulah saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Begitu teman-teman ya. Untuk malam ini seperti janji saya teman-teman ya, di live kita yang terakhir hari Sabtu kemarin ya, Sabtu malam, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai riset digital ya pada penulisan non fiksi ya teman-teman. Jadi kemarin kita sempat bahas ya teman-teman, ya, seperti saya jelaskan kemarin bahwa teman-teman kan sudah membawakan live mengenai bagaimana teman-teman yang adalah profesional ataupun praktisi di suatu perusahaan ataupun di suatu profesi tertentu, teman-teman pasti udah punya ilmunya kan, udah punya pengetahuannya, udah punya pengalamannya. Dan saya yakin setiap pengalaman itu pasti berharga ya, dan pengalaman dan pengetahuan itu bisa juga ditularkan kepada pihak lain ya, dibagikan pihak lain dalam bentuk tulisan gitu. Jadi ya intinya kita semua yang adalah seorang profesional praktisi di suatu bidang tertentu, kita pasti bisa menulis ya teman-teman ya, menulis sebuah buku non fiksi ya. Jadi menulis, membahas apa yang telah kita lakukan selama ini, pengetahuan apa yang kita punya, dan juga pengalaman-pengalaman apa saja yang telah kita dapatkan yang kita bisa sharing ke pembaca ya teman-teman. Tergantung kita menentukan target pembacanya ke siapa gitu. Jadi itu, dan juga di live berikutnya juga saya sudah jelaskan bahwa alternatif yang lebih mudah atau paling mudah teman-teman yang belum pernah menulis tapi sudah punya pengetahuan, pengalaman, sudah punya knowledge, sudah punya keahlian profesional tertentu yang teman-teman bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Teman-teman bisa menulisnya dalam bentuk format non fiksi yang bergenre fiksi ilmiah populer teman-teman. Jadi dia teman-teman tetap mendasarkan kepada fakta, mendasarkan kepada data, mendasarkan kepada informasi-informasi valid yang teman-teman peroleh ketika teman-teman menjalankan profesi ataupun juga kepraktisan yang teman-teman jalankan saat ini. Akan tapi teman-teman tidak harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah ya, tidak harus mengikuti kaidah-kaidah keilmuan untuk menulisnya, tapi teman-teman bisa menggunakannya dengan bahasa populer ya. Jadi seolah-olah teman-teman tanda petik seperti menulis novel ya. Jadi dengan gaya bahasa santai, gaya bahasa informal, gaya bahasa non formal, tapi tetap teman-teman menyajikan ya sebuah pengetahuan, sebuah sebuah knowledge ya, sebuah sharing ataupun berbagi pengalaman teman-teman di bidang teman-teman saat ini dalam bentuk tulisan ya. Jadi itu yang saya juga sudah saya jelaskan ya di live sebelumnya, bahwa format ilmiah populer ataupun genre ilmiah populer itu ya saya sangat sarankan ya teman-teman untuk menulis ya dalam buku-buku yang ya setidaknya satu buku dulu ya. Tahun ini teman-teman punya target tahun 2024 ini resolusi menulis buku sesuai dengan bidang keahlian teman-teman, itu paling nggak satu ya. Jadi dan formatnya adalah visi ilmiah ya. Kebetulan buku-buku saya teman-teman ya ada sekitar 7-8 buku ya, marketing dan bisnis. Kalau memang ini 20 tahun ya saya jalani profesi ini, itu semuanya bidang ilmiah populer ya. Jadi ya saya sudah jelaskan ya di live yang sebelumnya, ilmiah populer itu seperti apa, kemudian bagaimana metodologinya membuatnya, kemudian bagaimana strukturnya, bagaimana penulisannya, kemudian tips-tipsnya seperti apa, bagaimana cara penulis mengupgrade diri, itu semua saya sudah bahas ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ya di kalau teman-teman bisa lihat cuplikan live-nya, teman-teman bisa masuk ke akun saya, akun TikTok saya, kemudian teman-teman bisa cari playlist ataupun daftar putar tematik ya. Itu ada banyak, ada sekitar 200 ataupun 300-an video ya dengan durasi sekitar 1-4 menitan masing-masing ya. Teman-teman bisa pilih yang terkait dengan bagaimana menulis sebuah fiksi ilmiah populer ya. Itu paling bawah kalau saya teman-teman kalian ini termasuk yang terakhir saya upload gitu. Dan nanti juga berhubung masih belum bisa saya ini ya teman-temannya upload secara utuh dari TikTok, nanti kalau mungkin 1-2 hari lagi udah bisa saya upload. Yang saya live kemarin hari Kamis itu nanti saya akan upload juga di akun YouTube saya teman-teman ya. Kalau akun YouTube saya teman-teman bisa masuk ya ke
lagi-lagi masuk ke profil TikTok saya, kemudian disitu kan ada logo YouTube ya, teman-teman tinggal klik, itu otomatis masuk ke halaman awal dari akun YouTube saya. Teman-teman bisa pilih ya, baik video yang full video live saya berapa bulan ini mengenai dunia terus menulis, dan juga cuplikan-cuplikan videonya ya, potongan-potongan live, itu semua ada di situ teman-teman, ada berapa ratus lah ya. Jadi teman-teman bisa masuk sana, nanti teman-teman ada keperluan apa mengenai dunia terus menulis ataupun ada yang teman-teman yang mengetahui, bisa ya melihat di akun YouTube saya gitu. Jadi itu ya teman-teman, itu ya sudah kita bahas ya teman-teman. Dan kemarin ya hari Sabtu ya saya sempat live teman-teman, ada masukan ataupun komentar dari teman-teman, mereka ya mengatakan ya oke lah Pak, saya paham ya mengenai apa yang saya lakukan berapa tahun, misalnya apakah di finance, di marketing, ataupun juga di manufacturing, di human resource, ataupun juga mungkin kalau keprofesian mengenai kedokteran, lawyer ya, pengacara, notaris, ataupun juga profesi-profesi teknik gitu kan. Tapi kendalanya Pak adalah kita di waktu Pak ya. Jadi ya kita kalau menulis masih bisa lah ya kan terus terang, saya juga pernah bahas ya teman-teman di tahun lalu ya, maksudnya sebulan lalu, bagaimana tips untuk menulis ketika kita juga masih ada kegiatan lain ya, kita masih bekerja ataupun kita kuliah, tapi kita masih bisa menyisihkan waktu untuk menulis gitu, sehingga kita tetap bisa menulis di kesibukan kita. Nah itu tapi memang benar juga sih masukan dari kemarin ada beberapa teman ya, itu yang mengatakan bahwa yang paling sulit, yang paling memakan waktu itu adalah sebetulnya di riset ya. Jadi ya walaupun teman-teman sudah ahli ya di bidangnya masing-masing itu, seperti saya 20 tahun di marketing ya teman-temannya, dari posisi entry level, posisi staff sampai posisi senior management, tapi ya bagaimanapun saya ketika menulis tetap harus riset ya teman-temannya. Ayo setidaknya saya harus update lah perkembangan marketing itu seperti apa sekarang gitu, karena jadi itu bisa saya masukkan ke buku yang saya tulis gitu. Dan juga ya mungkin saya perlu mendapatkan perspektif lain ataupun juga sudut pandang lainnya daripada sudut pandang saya sendiri dengan mencari sumber referensi ya. Sumber referensi itu berarti kan kegiatan riset ya. Harus saya akui itu memang cukup makan waktu ya teman-teman. Tapi seperti saya bilang, sekarang kan zaman digital ya teman-temannya, beda dengan zamannya saya dulu lah buat skripsi, buat tesis 20 tahun yang lalu. Itu harus berkutat berhari-hari di perpustakaan ya, untuk mencari data, mencari dari sekian ribu buku yang ada di perpustakaan, saya harus pilih buku-buku yang tepat yang saya jadikan referensi. Setelah itu harus saya baca satu-satu ya, walaupun membacanya secara skimming, secara cepat gitu. Dan setelah itu baru nanti mana yang materi yang akan saya cuplik ataupun saya ambil menjadi referensi dalam tulisan saya, baru nanti ada saya fotokopi atau saya catat secara manual. Itu kan memang takes time ya teman. Tapi sekarang kan saya jelaskan tadi, sekarang udah zamannya digital ya. Jadi rasanya sih alasan bahwa kalau teman-teman menulis itu di antara kesibukan teman-teman yang lain, bekerja ataupun kuliah, tapi teman-teman nggak punya waktu untuk riset, itu agak sedikit, saya bilang sih agak sedikit ini ya, kurang tepat ya. Bahkan mungkin itu sekedar pembenaran kita diri aja, sekedar tanda petik yang ngelesnya kita aja bahwa wah kita nggak bisa nulis karena nggak ada waktu. Padahal sebetulnya kalau kita mau sih bisa ya, untuk riset pun kita bisa akalin karena sekarang semuanya sudah digital gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, kemarin ya kita mulai dengan hal seperti itu di live hari Sabtu kemarin. Dan saya sudah bahas beberapa hal waktu itu ya, hari Sabtu kemarin. Yang pertama, langkah-langkah kunci apa saja yang harus kita lakukan ketika kita ingin melakukan riset digital ya, ketika ingin menulis sebuah buku non-fiksi, terutama non-fiksi yang bergenrekan ilmiah populer. Kemudian saya juga sudah bahas juga mengenai kekurangan dan juga kelebihan kalau kita melakukan riset digital ya, timbang ya saya bilang tadi dibandingkan dengan riset konvensional ya. Kalau riset digital kan ya pasti itu semuanya berbasis digital ya, teman-teman mencarinya lewat internet gitu. Sementara kalau riset manual bisa dengan baca buku yang saya jelaskan tadi, bisa juga dengan wawancara langsung kepada narasumber yang dianggap kompeten untuk tulisan buku kita, bisa juga kita melakukan pengamatan, observasi pada suatu hal ya yang akan kita tulis, atau bahkan mungkin kita membuat kuesioner ya, kita membuat survei ya, seperti ya sekarang kan ada survei calon presiden segala macam, itu kan menggunakan metodologi ilmiah ya, metodologi yang walaupun hanya menggunakan sampel responden misalnya 1.200 dari penduduk Indonesia, tapi dianggap bisa mewakili 270 juta penduduk Indonesia ya, termasuk 204 juta calon pemilih ya besok di pemilu 14 Februari besok ya, kurang lebih seperti itu Pak. Sama teman-teman juga bisa melakukan kegiatan riset untuk penulisan buku teman-teman ya.
Tapi ya tadi pasti kan ada kelebihan dan kekurangannya dengan teman-teman melakukan digital gitu. Itu sudah saya jelaskan juga kemarin. Kemudian juga saya juga ada jelaskan mengenai ini ya teman-teman, keuntungan dan kerugiannya gitu kalau kita melakukan suatu kegiatan sifatnya digital. Nah itu teman-teman, itu sudah kita bahas ya kemarin 1,5 jam yang lalu, 1,5 jam ya pembahasan hari Sabtu kemarin gitu. Dan karena ternyata materinya masih cukup banyak, saya nggak bisa selesaikan di hari Sabtu kemarin ya, karena kemarin saya mulainya agak lambat sih, waktu itu sekitar hampir setengah 11 ya, sehingga jam 12 belum selesai. Jadi makanya saya putuskan untuk dilanjutkan lagi ya di hari ini ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai bagaimana kita melakukan riset digital ya untuk melakukan penulisan buku non-fiksi kita ya, terutama buku yang genrenya adalah ilmiah populer gitu. Nah sebelum mungkin ya lagi-lagi mungkin tidak semua teman-teman yang Sabtu kemarin ini hadir di live ini juga ya, sehingga ataupun juga kalaupun hadir mungkin tidak full ya, sehingga mungkin ada yang ketinggalan. Jadi saya akan coba ulangin lagi teman-teman ya hal yang sudah kita bahas di hari Sabtu kemarin, karena memang ini hal yang sangat penting ya, sangat krusial, teman-teman harus paham. Jadi saya coba ulangin lagi, tapi tentu pembahasannya lebih singkat ya teman-teman. Kalau kemarin untuk membahas langkah kunci aja sekitar 1 jam, mungkin sekarang saya coba ringkas jadi 1/4 jam atau paling lama setengah jam lah ya, baru kita nanti bisa masuk ke pembahasan yang baru ya. Kalau teman-teman yang kemarin juga sudah ngikut live saya dari awal dan juga mungkin akhirnya diulangi lagi materinya, saya harap sih itu bisa jadi justru untuk refreshing kan teman-teman, bisa teman-teman refreshing kembali, sehingga apa yang saya sampaikan hari Sabtu malam kemarin itu bisa semakin teman-teman pahami ya ketika mendengar penjelasan ulang di hari ini gitu. Jadi itu teman-teman hal yang akan kita bahas pertama kali ya ketika kita ingin melakukan sebuah kegiatan riset digital ya untuk penulisan buku non-fiksi yang bersifat ilmiah populer terkait dengan profesi kita saat ini, terkait dengan bidang kepraktisan kita saat ini, terkait dengan aktivitas yang kita lakukan saat ini, di mana kita pasti sudah punya pengetahuan, knowledge, mempunyai skill, mempunyai pengalaman yang itu bisa kita bagikan ke yang lain dalam bentuk buku. Nah itu ada yang namanya langkah-langkah kunci ya teman-teman. Jadi ada hal-hal yang teman-teman harus pahami sebelum teman-teman melakukan riset digital ya, ketika teman-teman baru mulai akan menulis sebuah buku non-fiksi yang bertemakan ilmiah populer ya, sesuai dengan bidang yang teman-teman geluti ataupun kuasai saat ini gitu. Nah, yang pertama adalah identifikasi topik yang relevan ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika akan menulis sebuah buku kan pasti udah tahu nih topiknya apa kan, ataupun teman-teman mungkin belum tahu nih topiknya apa yang ditulis ya, pasti kan teman-teman harus tentukan topiknya dulu ya, baru teman-teman buat langkah-langkah berikutnya dalam menulis. Nah untuk menentukan topik apa kita tulis, teman-teman bisa dibantu oleh digital ya teman-teman ya. Teman-teman bisa dibantu oleh search engine ya, jadi Google ya, teman-teman pasti udah paham lah Google ya, googling tuh udah istilah yang ya generasi Z, generasi milenial tuh udah sangat paham sekali. Bahkan kami-kami yang di Gen X pun juga sudah biasa ya menggunakan Mbak Google gitu. Jadi untuk melakukan identifikasi topik apa yang relevan, topik apa yang akan disukai oleh pembaca kita, ataupun tanda petik topik apa yang akan FYP, maksudnya topik apa yang akan bestseller ya, yang akan laku terjual ketika kita tulis ya, kita bisa mencari kurang lebih minat dari pembaca kita tuh di bidang yang kita dulu itu apa sih. Misalnya saya di marketing ya teman-teman, saya ingin menulis buku tentang marketing dan branding, tapi kan marketing dan branding itu banyak kan teman-teman ya. Sebagai contoh ini ya, ini buku Branding Mistake, saya fokus kepada kesalahan-kesalahan ketika melakukan branding gitu, ataupun juga mungkin ada buku lain ya, buku Branding for Non-Branding Company ya. Jadi buku tersebut fokus kepada bagaimana membangun sebuah aktivitas marketing, kegiatan marketing di sebuah perusahaan yang sebelumnya belum pernah melakukan marketing. Dan masih banyak lagi ya topik yang bisa diangkat di kegiatan marketing dan branding. Itu kan pasti butuh yang namanya topik ya teman-teman ya. Teman-teman akan nulis topik apa? Nah, agar teman-teman bisa memilih topik yang memang disukai oleh target pembaca teman-teman. Misalnya teman-teman mentargetkan pembaca teman-teman adalah orang-orang yang bekerja di marketing tapi masih entry level, artinya belum level yang tinggi ya, masih level pemula, masih mulai belajar marketing. Mungkin katakanlah level staff, level supervisor, ataupun level paling tinggi adalah level manager junior gitu kan. Nah, teman-teman kan udah tahu tuh kurang lebih
mereka tuh pasti punya preferensi tertentu ya. Mereka yang masih pemula tersebut, saya bilang ya pemula kan 1 tahun, pengalaman 1 tahun sampai 5 tahun di suatu perusahaan itu bisa saya anggap masih pemula lah ya. Jadi mereka kan pasti akan cari topik apa aja sih. Nah, teman-teman bisa dibantu oleh search engine ya. Jadi kalau teman-teman pahamnya di search engine itu di Google ya, itu kan ada yang namanya Google Analytics ya, analisa Google gitu, termasuk yang namanya Google Trend. Nah, dari Google Trend itu kan teman-teman bisa tahu tuh kata-kata kunci apa sih yang sering dipergunakan oleh pengguna Google ketika mereka mencari sebuah artikel ataupun mencari website terkait dengan kegiatan branding dan marketing ya, kegiatan praktis branding dan marketing. Nah, situ teman-teman bisa cari tuh. Nanti teman-teman bisa lihat kalau yang kata kuncinya paling sering dicari itu kan berarti adalah yang diminati ya teman-teman ya oleh target pembaca teman-teman gitu. Nah, itu teman-teman bisa pilih ke situ gitu. Tapi kalaupun misalnya ternyata yang nomor 1 di atas itu tanda petik terlalu rumit ditulis gitu, ataupun juga teman-teman kurang paham mengenai bidang tersebut, atau mungkin terlalu luas ya, teman-teman mungkin bisa cari, nggak harus yang paling atas sih dari yang kata kunci yang sering dicari, tapi bisa aja yang tengah-tengah ya, yang penting ya secara peringkatnya masih cukup tinggi gitu. Jadi itu teman-teman kita bisa dibantu ketika melakukan riset digital dengan Google ya, dengan searching ya. Kita dengan menggunakan analisa tren Google untuk mencari topik-topik apa sih, ataupun kata-kata kunci apa, keyword-keyword apa yang sering dicari oleh pengguna gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah dapat nih alternatif untuk menulis buku marketing misalnya ini ya, teman-teman fokus pada topik kesalahan marketing seperti apa, kemudian topik bagaimana membangun marketing di sebuah perusahaan yang belum pernah melakukan kegiatan marketing gitu kan, itu teman-teman, dan juga beberapa topik lain. Teman-teman kan tetap harus nulis satu ya teman-teman. Sementara mereka yang tadi katakanlah teman-teman dapat 7 topik ya yang itu bisa ditulis, tapi teman-teman bingung nih dari ke-7 tersebut peringkatnya kurang lebih sama lah ya, sama-sama diminati oleh pembaca, tapi kemudian teman-teman berpikir mana sih harus saya pilih gitu. Mungkin teman-teman bisa pilih berdasarkan preferensi ya, kesukaan teman-teman, ataupun juga teman-teman bisa pilih yang mana yang paling gampang ditulis. Tapi kan tetap teman-teman butuh saran ya dari pihak lain gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kebetulan punya teman-teman marketing yang lebih ahli, ataupun atasan teman-teman, ataupun mentor teman-teman di marketing, mungkin bisa diskusi dengan dia ya. Tapi kalaupun teman-teman nggak punya teman diskusi, teman-teman bisa bertanya lagi-lagi kepada alat bantuan digital ya teman-teman, yang dikenal dengan artificial intelligence ya, AI ya teman-teman. Sekarang kita tahu ya AI sangat marak dipakai ya di dalam banyak kegiatan untuk ya seperti desain grafis, kemudian penulisan, kemudian juga kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Dan itu juga bisa digunakan dalam bantuan kita dalam mencari informasi ya. Jadi search engine sekarang juga bisa ada yang dalam bentuk AI ya, artificial intelligence, yang kita kenal dengan nama ChatGPT ya teman-teman. Mungkin pasti udah paham lah ya ChatGPT itu apa ya. Jadi fungsinya sama dengan Google, kita bisa bertanya sesuatu hal, tapi kalau Google itu kan kita bertanya satu hal, Google akan merekomendasikan, mereferensikan beberapa situs yang terkait dengan pertanyaan yang kita jawab. Kita harus mengklik satu-satu situs ataupun website tersebut, kemudian kita baca dan kemudian kita ambil informasi yang ini ya, yang akan kita ambil gitu. Nah, kalau ChatGPT itu kan kita bertanya kepada ChatGPT, tapi nanti ChatGPT akan langsung menyimpulkan gitu. Jadi seolah-olah tugas kita untuk membuka website-website yang terkait dengan pertanyaan yang kita tanyakan, kemudian tugas kita untuk meringkas dari website tersebut, dan juga kemudian menyimpulkan ataupun mensummarikan dalam suatu tulisan pendek dari gabungan website tersebut. Itu bisa digantikan tugasnya semua oleh ChatGPT ya. Jadi kita tinggal ketik pertanyaan kita, kemudian nanti dalam waktu 1-2 menit ChatGPT akan memberikan, seolah-olah dia akan mencari dari berbagai sumber ya, dari berbagai situs internet. Kemudian nanti dia akan rangkumkan sendiri, dia akan ringkaskan sendiri, dan nanti kita langsung terima ringkasannya. Jadi itu kan sangat memudahkan ya teman-teman ya. Walaupun nanti saya jelaskan bahwa teman-teman sebagai penulis itu jangan tergantung pada ChatGPT. Kalau tanda petik tergantung pada Google, oke ya, itu masih oke, karena alasannya macam-macam ya, termasuk ke validitas ataupun juga ke keakuratan data gitu. Nah, tapi si ChatGPT dalam proses identifikasi topik yang akan kita cari untuk menulis yang relevan dengan target pembaca kita itu juga bisa kita tanya ya. Jadi kita misalnya sudah punya tuh 6 ataupun 7 alternatif topik yang akan kita tulis dalam karya non fiksi ilmiah populer kita. Nah, kita bisa tanya ke ChatGPT,
ChatGPT saya ada 7 alternatif topik untuk saya tulis. Tapi saya masih bingung nih mana topik yang paling bagus untuk saya tulis. Nah, coba tolong berikan rekomendasi urutan dari urutan 1 sampai 7, prioritas apa, topik apa yang saya harus pilih terlebih dahulu gitu ya. Dan berikanlah alasan-alasan yang lengkap, yang jelas dari berbagai perspektif dan sudut pandang. Nanti dalam waktu 1-2 menit ChatGPT akan memberikan jawaban, teman-teman, akan mengurutkan menurut si ChatGPT itu prioritasnya apa saja yang perlu kita tulis. Nah, yang pertama tuh kita harus menulisnya ke kesalahan marketing dulu, itu karena itu yang sering dilakukan gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membangun kegiatan branding marketing di perusahaan yang belum pernah melakukan, dan sampai ke 7. Nah, itu nanti dia akan berikan alasannya. Teman-teman setelah itu baru baca ya rekomendasi dari si ChatGPT tadi, kurang lebih akurat nggak sih, kurang lebih relevan nggak sih dengan keperluan teman-teman. Dan kalau teman-teman akhirnya nanti teman-teman akan gabungkan ya informasi yang teman-teman peroleh dari googling dari Mbak Google dengan ChatGPT tadi, rekomendasi dari ChatGPT, teman-teman akan melihat alasannya, akan melihat mempertimbangkan beberapa hal, baru teman-teman putuskan, oh berarti dari 7 alternatif topik yang akan saya tulis itu teman-teman akan milih topik 1 ataupun topik 2 misalnya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa putuskan teman-teman akan menulis apa. Jadi teman-teman ini baru satu langkah awal ya. Jadi teman-teman baru akan menentukan topik yang teman-teman akan tulis gitu dalam menulis novel. Itu saja teman-teman bisa sangat terbantu ya oleh googling dan juga oleh ChatGPT gitu. Jadi itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, barulah teman-teman melakukan riset ya. Barulah teman-teman setelah menentukan topiknya apa, misalnya kesalahan-kesalahan dalam branding, baru teman-teman cari informasi terkait dengan kesalahan branding itu apa saja gitu ya. Yang langkah pertama teman-teman harus cari dulu ya di Google gitu ya. Jadi baru setelah itu di ChatGPT. Sekarang kebanyakan kebalik, cari gampangnya di ChatGPT dulu, Google-nya seringkali dilupakan. Itu sangat bahaya teman-temannya, fatal itu sih. Kenapa fatal? Saya akan jelaskan teman-teman ya. Teman-teman akan harus mencari data sebanyak mungkin, seluas mungkin ya. Tergantung teman-teman akan membuat tulisan dari topik yang teman-teman pilih tadi itu seberapa luas. Nah, itu kan berarti kan untuk mencari informasi yang seluas-luasnya teman-teman ya harus cari di banyak website ya, di banyak situs ya. Makanya teman-teman pertama kali dulu harus menggunakan Google ya, Mbak Google. Di situ teman-teman cari segala macam informasi yang teman-teman perlukan, dan cari situs-situs website internet apa saja yang memuat informasi yang teman-teman perlukan ya. Kemudian nanti teman-teman tinggal di save ya alamat dari situs tersebut, barulah teman-teman buka satu-satu gitu dan teman-teman nanti kasih catatan lah ya kalau yang perlu penting mungkin bisa di copy paste di halaman MS Word misalnya. Kemudian sehingga nanti teman-teman bisa untuk teman-teman baca lagi rangkuman dari berbagai website tersebut, baru nanti itu bisa dibuat menjadi referensi ataupun panduan untuk membuat satu tulisan gitu. Nah itu teman-teman itu ya. Jadi teman-teman harus lakukan googling dulu ya ketika akan melakukan riset gitu atau yang mendalam ya dari penulisan buku non fiksi ilmu populer teman-teman mau tulis gitu. Nah setelah itu barulah fungsi ChatGPT dilakukan ya. Jadi teman-teman bisa memberikan pertanyaan kepada ChatGPT. Jadi teman-teman misalnya ingin menulis ini teman-temannya, saya menulis ini kesalahan-kesalahan branding. Nah, saya akan nulis dulu bagian subbab kesalahan di dalam visi dan misi perusahaan gitu ya. Jadi kan ya sama dengan sekarang ya politik ya, kandidat-kandidat politik ini kan juga ada visi misi. Nah, perusahaan pun juga ada visi misi. Nah, itu kan kita kesalahan-kesalahan apa aja sih ketika perusahaan-perusahaan itu akan menerapkan visi misi, dan juga ketika visi misi ditetapkan bagaimana mengimplementasikan visi dan misi tersebut tuh kesalahan-kesalahan apa yang terjadi. Nah, kita kan sudah dapat tuh informasinya dari Google, yang baru kita kasih pertanyaan kepada si ChatGPT. Misalnya kita udah tahu nih bahwa kesalahan yang sering dilakukan oleh perusahaan itu adalah dia membuat visi misi asal-asal aja gitu ya kan. Visi misi itu yang penting kata-kata indah, kata-kata yang bagus, yang bisa dimasukkan ke website perusahaan, bisa dimasukkan ke company profil perusahaan. Nggak peduli nantinya perusahaannya tuh arahnya akan berkembang kemana gitu. Bisa jadi nanti visi misinya ke kanan, arah perusahaan ke kiri gitu kan ya, karena visi misi itu asal dibuat jadi. Nah itu kan itu teman-teman udah dapatkan tuh ketika membuat visi misi itu kesalahannya seperti itu misalnya, salah satu kesalahan ya teman-teman baru bisa nanti tanya ke ChatGPT, tolong jelaskan apakah perlu sebuah kegiatan membuat visi misi perusahaan itu harus dibuat secara detail dan dengan penelitian yang mendalam, dan apakah
bagaimana dampaknya kalau misalnya visi misi perusahaan itu tidak sesuai dengan arah yang akan dilakukan oleh perusahaan gitu kan. Nah dari situ kan ChatGPT bisa kasih pendapat ya, bisa kasih argumen. Nah dari situ baru teman-teman bisa membuat kurang lebih gambaran akan menulis kesalahan di dalam penetapan visi misi perusahaan itu seperti apa ya, dengan menggabungkan antara informasi dari Mbah Google ya, dari Google yang teman-teman dapatkan dengan digabungkan dengan rekomendasi ataupun jawaban dari ChatGPT tadi. Nah itu baru teman-teman tulis ya. Jadi ya lagi-lagi teman-teman itu hindari menulis plug-plug dari sebuah ChatGPT ya, hasil ChatGPT ya, sebelum dibandingkan dengan hasil googling ya. Kecuali teman-teman benar-benar sudah ahli ya, sudah benar pakar di bidang tersebut. Tapi kalau teman-teman masih setengah ahli, setengah pakar ya, saya sarankan tetap menggunakan Mbah Google itu sebagai pertimbangan utama ya ketika melakukan riset penulisan. Baru setelah itu teman-teman bisa konfirmasi ataupun minta rekomendasi kepada ChatGPT gitu. Jadi itu yang kedua ya teman-teman, lakukan riset yang mendalam dengan menggunakan riset digital. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data ya teman-teman. Jadi kan teman-teman tadi sudah, ya saya bilang tadi, sudah menemukan website-website apa yang akan teman-teman jadikan sumber informasi, dan dalam website itu kan nggak semua pasti teman-teman ambil ya. Mungkin hanya 10%, 20%, 40% dari materi yang ada di artikel tersebut yang teman-teman ambil ya, dan nanti itu akan di-copy, dipaste, kemudian dipastekan ke satu halaman kosong di Microsoft Word gitu. Nah, itu juga teman-teman bisa ya mengkolaborasikan antara ChatGPT dengan Mbak Google ya. Lagi-lagi dalam proses pengumpulan data, fokus teman-teman itu adalah pada googling dulu ya. Jadi teman-teman bisa mencari segala macam informasi yang teman-teman cari itu di situs-situs internet ya, dan teman-teman bisa nanti pilih situs internet mana yang kredibel gitu dan bisa dipercaya, ataupun juga situs internet mana yang teman-teman nggak bisa jadikan sebuah referensi karena keakuratannya, ketepatan datanya itu diragukan. Jadi teman-teman harus googling dulu ya, mencari berbagai macam informasi, dan kemudian nanti situs-situs tadi itu ada yang diambil sebagian isinya, di copy paste ke halaman kosong MS Word gitu. Nah
hidup kok ternyata. Ekornya mohon maaf teman-temannya, ada kendala ya, mungkin kendala sinyal atau apa, kurang paham sih ya. Sekarang sudah mulai lagi ya. Saya lanjutkan teman-temannya. Jadi kita sudah tadi sampai ke pengumpulan data ya teman-teman. Jadi pengumpulan data, bagaimana kita melakukan riset digitalnya. Nah, kemudian yang keempat adalah kita melakukan pengorganisasi penulisan ya teman-teman, melakukan pengorganisasian isi, dan itu berarti dengan teman-teman harus membuat kerangka karangan ya, kerangka tulisan ya. Jadi teman-teman misalnya akan membuat sebuah buku 7 bab ya, teman-teman harus tentukan tuh bab 1 itu isinya apa saja, kemudian sub babnya tuh isinya apa saja gitu. Jadi bab 1 itu akan berisi apa saja, kemudian bab 2 juga seperti itu, bab 3 sampai bab 7 teman-teman. Nah, teman-teman akan buat itu kerangkanya itu. Nah, teman-teman tadi akan isi informasi, data, dan juga kata-katanya itu sesuai dengan kerangka karangan yang teman-teman tulis. Nah, untuk membuat kerangka karangan tersebut, teman-teman prioritas dengan menggunakan ChatGPT ya teman-teman. Jadi teman-teman menggunakan ChatGPT untuk misalnya berikan 4 alternatif ataupun 7 alternatif kerangka karangan yang menulis mengenai branding mistake, misalnya kesalahan-kesalahan dalam kegiatan branding itu nanti dengan jumlah bab 7 bab gitu. Dan tulisan ini berfokus kepada pelaksanaan strategi branding dan strategi marketing dari suatu perusahaan. Nah, itu nanti misalnya kita minta 7 alternatif, 7 rekomendasi, si ChatGPT akan buat teman-teman ya, akan buat kerangka karangannya itu untuk alternatif 1, alternatif 2 sampai alternatif 7. Nah, teman-teman bisa ya, baru kemudian nanti teman-teman pilih gitu. Mana dari 7 alternatif tersebut ya menurut teman-teman itu terbaik ya untuk teman-teman bisa pakai dalam nanti teman-teman buat tulisan. Jadi itu teman-teman, itu sangat memudahkan sekali ya teman-teman, sehingga fungsi kita lebih kepada memverifikasi ya, memastikan bahwa rekomendasi dari si ChatGPT tadi itu akan jadi tulisan yang bagus. Beda ya teman-teman, sebelum ada ChatGPT ya terus terang semua buku saya ya belum ditulis dengan ChatGPT, baru saya sekarang insya Allah ya sedang proses penulisan buku marketing ya, yang menggunakan kolaborasi googling dengan ChatGPT. Ini baru sekarang gitu. Jadi saya juga baru tahu, saya baru coba, ternyata memang ChatGPT itu sangat membantu sekali ya kita membuat kerangka karangan gitu. Jadi kalau dulu saya harus benar-benar mikir ya teman-teman ya, dengan segala macam pengetahuan, pengalaman, informasi, data yang saya punya mengenai marketing, mengenai branding misalnya, dan saya kan menulis buku mengenai branding mistake ya, saya benar-benar harus membuat kerangka karangannya itu secara manual ya. Bab 1 ini isinya, bab 2 ini benar-benar saya pikir sendiri gitu. Nah, sekarang kan karena kita bisa minta 7 alternatif ataupun mungkin 10 alternatif, si ChatGPT akan memberikan 10 alternatif kerangka karangan, kita bisa nanti kita baru hanya ini aja ya, kita cek dari 10 alternatif tersebut mana yang paling bagus. Kalaupun masih ada yang paling bagus tapi masih kurang sempurna, baru tinggal kita sempurnakan secara manual. Itu benar-benar menyingkat waktu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin membuat kerangka karangan, organisasi isi, organisasi tulisan, teman-teman pertama minta ChatGPT ya, rekomendasi, terserah teman-teman mau berapa banyak rekomendasi yang teman-teman nanti bisa pilih salah satunya gitu. Nah, kemudian baru setelah teman-teman dapatkan alur ini ya, namanya alur alur struktur tulisan, struktur karangan, kerangka karangan, kerangka tulisan teman-teman itu seperti apa ya, baru teman-teman baru beralih ke googling ya. Kalau googling teman-teman bisa cari itu, misalnya berikan alternatif buku-buku mengenai kesalahan-kesalahan branding yang ada gitu. Nanti teman-teman kan lihat tuh ada beberapa website yang memberikan mungkin ada beberapa buku ya yang bisa kita ambil referensi ya. Syukur kalau buku itu bisa di download gratis ya, PDF-nya ya. Setidaknya kan kalaupun tidak bisa download gratis, ada keterangannya. Dari situ kita bisa lihat nih, dengan kita membaca dari googling tadi, kerangka karangan yang sudah kita pilih berdasarkan rekomendasi yang terbaik dari si ChatGPT tadi itu mana, apakah perlu kita perbaiki kerangka karangan dari ChatGPT tadi. Kalau misalnya sudah benar, nggak perlu direvisi, udah nggak apa-apa. Tapi kalau dari hasil pencarian googling kita ternyata masih harus direvisi, kita bisa revisi kembali ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, ketika kita membuat kerangka karangan, kita
pertama kali prioritas adalah meminta rekomendasi kerangka tulisan, kerangka karangan kita dari ChatGPT. Setelah itu baru kita ke Mbak googling, lihat minta alternatif buku-buku yang akan kita tulis, sampai kayak misalnya buku kesalahan marketing, branding mistake. Nah itu saya akan minta walaupun mungkin tidak ada buku yang benar-benar membahas branding mistake, ataupun tidak ada benar-benar artikel yang membahas branding mistake, tapi setidaknya mendekati ya dengan topik branding mistake. Nanti kita baca tuh dari artikel tadi ataupun dari buku tadi, itu kurang lebih alur pembahasan itu apa saja. Nanti kita bisa menyempurnakan kerangka karangan yang sudah direkomendasikan oleh si ChatGPT tadi itu untuk kita perbaiki ya, supaya lebih baik lagi. Itu ya teman-teman. Yang keempat ya, kita menggunakan organisasi isi ya, ataupun membuat kerangka karangan dengan dibantu oleh ChatGPT, dan juga bisa disupport oleh googling ya, Mbak Google. Kemudian yang kelima adalah penyusunan penyusunan paragraf dan juga bab ya teman-teman. Nah, kalau ketika kita tadi sudah ada kerangka karangan dan misalnya ini saya buku ini ya teman-teman ya, buku Trade and Support Marketing bab 1 ini mengenai mengenai definisi trade marketing. Subbab pertama itu membahas definisi apa saja sih dari para ahli trade marketing, yang itu ada beberapa ya yang saya sudah dapatkan gitu dari saya mencari di googling gitu. Nah, saya sudah dapatkan definisinya tuh misalnya dari 4 ahli ya saya dapatkan dari Google ya, ketika saya tadi melakukan pengumpulan data. Nah, bisa jadi teman-teman kan bahasanya mungkin terlalu kaku ya, bahasa definisi kan terlalu formal, sementara buku yang kita tulis kan buku-buku ilmiah populer ya. Jadi walaupun kita membahas definisi, kita tidak mentah-mentah ngambil dari definisi dari si ahlinya yang membuat definisi tersebut, tapi kita bisa merubah kata-kata dari dari kalimat tersebut. Nah, kita bisa minta bantuan ChatGPT ya teman-teman, ketika kita menyusun paragraf ataupun juga bab ya. Jadi ketika kita membuat definisi trade marketing, kita bisa tanya tuh ke ChatGPT. ChatGPT, saya punya definisi seperti ini mengenai trade marketing. Tolong dibuat dalam bahasa yang lebih non formal, bahasa yang lebih santai, bahasa yang lebih populer, agar definisi tersebut lebih mudah dipahami oleh pembaca. Target pembaca saya adalah pemula di bidang marketing. Nanti si ChatGPT akan memberikan alternatif teman-temannya bagaimana merubah kata-kata yang tadi sifatnya baku dari si penulis definisi tadi, dari para ahli akademisi di bidang trade marketing, di bidang marketing yang membuat definisi trade marketing, dibuat bahasanya lebih formal, lebih informal ya, lebih santai gitu, lebih populer. Nah itu, jadi teman-teman ketika menyusun paragraf ya fokusnya adalah dengan ChatGPT ya. Artinya teman-teman bisa minta bantuan ChatGPT untuk membuat bahasa-bahasa yang teman-teman peroleh dari googling tadi, informasi-informasi yang teman-teman dari Google, teman-teman dapat dari googling, itu bisa dibuat dengan bahasa yang lebih formal ya, dengan bahasa yang lebih santai gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Nah, kalau kemudian untuk mesin pencari ya teman-teman, ya mungkin inilah ya bisa untuk support aja sih. Artinya teman-teman sudah dapat nih dari ChatGPT definisi mengenai trade marketing yang bahasanya lebih santai ya, bahasanya lebih informal, bahasanya lebih populer ya teman-teman. Mungkin bisa tanya juga ke Mbak Googling, tolong dong definisi yang bahasanya lebih formal dari Googling. Nanti kita tinggal bandingin teman-teman ya. Walaupun sih sebetulnya tidak kita melakukan googling ini pun, kalau hasil dari ChatGPT tadi sudah teman-teman lihat itu sudah cukup bagus ya, sudah cukup relevan, saya pikir mungkin tidak perlu ya harus teman-teman sampai cek lagi ke googling, karena itu akan nambah waktu ya. Tapi kalau teman-teman masih ragu rekomendasi bahasa yang informal, bahasa santai, bahasa populer dari si ChatGPT tadi, ya teman-teman bisa cross check lagi ya ke googling ya. Jadi itu ya teman-teman, itu ketika teman-teman ingin membuat mengisi paragraf ataupun juga mengisi bab-bab teman-teman dengan informasi, data, dengan kata-kata ya, dengan kalimat-kalimat untuk membuat buku teman-teman tuh lebih berisi gitu. Jadi itu ya. Kemudian yang keenam adalah teman-teman kreativitas dalam penulisan ya teman-teman. Jadi karena teman-teman tuh bisa dibantu ya kreativitas membuat gaya bahasa yang mungkin lebih santai, lebih formal dari bahasa awal yang adalah sifatnya tuh lebih formal, kaku. Nah itu kan berarti ada unsur kreatif ya teman-teman ya. Unsur kreatif dari si GPT tadi membuat kalimat-kalimat yang lebih menarik ya, yang lebih santai gitu. Nah itu kan berarti kan
kreativitas itu juga adalah menjadi ini ya apa teman-teman, menjadi bisa dibantu juga oleh ketika kita ingin membuat suatu tulisan kita menjadi kreatif dengan kita bantuan riset digital ya, dengan kita bantuan dari chat GPT tadi gitu. Nah, chat GPT itu bisa memberikan ide-ide kreatif teman-teman ya, seperti tadi teman-teman ada definisi yang kaku, definisi yang bahasanya terlalu formal akademis, teman-teman bisa minta ya bantuan si chat GPT untuk membuatnya lebih bahasanya lebih santai, lebih informal gitu. Kemudian juga mungkin kalaupun bukan ini ya teman-temannya, bukan suatu definisi, tapi misalnya teman-teman ingin menjelaskan bagaimana sih contoh penerapan dari definisi yang tag marketing tadi gitu kan, karena yang kita peroleh dari Mbah Googling itu tidak ada contoh penerapannya atau dari definisi yang tag marketing tadi. Nah, kita bisa tanya tuh dari definisi tersebut kurang lebih komponen-komponennya apa saja sih, dan bagaimana tiap komponen-komponen dari definisi tadi itu bisa diimplementasi ataupun diterapkan dalam kehidupan nyata. Nanti ChatGPT akan berikan jawabannya teman. Jadi itu kan berarti tulisan teman-teman lebih kreatif ya, artinya teman-teman tidak hanya membahas mengenai ini saja, tidak hanya membahas mengenai tidak hanya membahas mengenai definisi, tapi juga ada penjelasan-penjelasan yang itu bisa dibantu oleh ChatGPT ya, ketika teman-teman membuat misalnya menerjemahkan definisi yang sifatnya akademis, sifatnya formal dari hasil yang teman-teman peroleh dari Mbah dari Googling itu, teman-teman bisa minta ChatGPT untuk lebih membuatnya bahasanya lebih santai, lebih informal, dan juga mengembangkan lagi gitu komponennya apa saja dari definisi tersebut dan bagaimana mengimplementasikan. Jadi itu teman-temannya, kreativitas dalam menulis itu juga fokus kita prioritas pertama dengan ChatGPT untuk kita memperbaiki ya hasil-hasil informasi, data, ataupun juga informasi data, dan juga semua hal yang terkait dengan dengan isi dari novel atau bukan dari buku non fiksi kita itu bisa kita minta bantuan untuk lebih kreatif lagi oleh di ChatGPT. Tapi ya teman-teman, ini ya teman-teman, disclaimer ya, kalau untuk non fiksi saya masih menyarankan ya teman-teman bisa minta bantuan kreativitas dari ChatGPT ya, untuk memperbaiki kata-kata, untuk memperbaiki kalimat dari sebuah teman-teman dapat informasi dari Googling, tapi mungkin bahasanya lebih kaku, bahasanya formal, atau mungkin terjemahan dari Google Translate-nya terlalu aneh kan, teman-teman sering menerjemahkan bahasa Inggris misalnya dari Google Translate ke bahasa Indonesia agak aneh kan, itu kita bisa minta bantuan dari ChatGPT untuk menyempurnakan. Nah, tapi itu kalau teman-teman untuk menulis novel, saya tidak menyarankan ya untuk teman-teman meminta bantuan kreativitas dari ChatGPT ya, karena seperti diakui sendiri oleh pembuat ChatGPT ataupun AI writing ya, artificial intelligence writing, untuk yang sifatnya sisi emosi, sisi humanisme, sisi kemanusiaan itu masih belum bisa digantikan peran manusia oleh ChatGPT ya. Jadi ChatGPT itu belum bisa membuat misalnya novel percintaan yang mendayu-dayu ya, novel percintaan yang sangat romantis, novel percintaan yang sangat emosional misalnya, itu belum bisa, karena ya bahasa dari ChatGPT itu, walaupun mungkin ChatGPT yang berbayar ya, kalau yang saya pakai, yang kita pakai kan yang 3.5 ya, itu ChatGPT yang masih gratis gitu. Tapi kalau yang berbayar kan sudah 4.0, itu pun juga bahasanya masih kaku ya, masih bahasa formal, sehingga lebih tepat kita meminta bantuan ChatGPT untuk membuat kreativitas tulisan kita itu di buku non fiksi yang memang sifatnya formal ya, bahasanya formal. Tapi kalau di sebuah novel yang bahasanya benar-benar informal ya, itu masih belum disarankan. Tapi ya karena sekarang pembahasan kita dalam mengenai menulis novel ya, khususnya novel ilmiah populer yang memang bahasanya masih ada bahasa formal tapi lebih santai, itu kita bisa minta dibantu oleh ChatGPT ya teman-teman. Jadi kurang lebih itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di editing dan revisi ya teman-teman. Nah, editing dan revisi kita juga sekarang bisa dibantu oleh digital ya, oleh riset digital gitu. Jadi lagi-lagi fokus utamanya adalah di ChatGPT ya. Jadi teman-teman bisa tuh memberikan pertanyaan, misalnya teman-teman punya kalimat panjang gitu ya, kalimat panjang, tapi teman-teman bingung tuh secara struktur bahasanya tuh
eh, bener nggak sih, aneh nggak sih, ataupun bisa mudah dipahami nggak sih oleh pembaca, teman-teman bisa copy paste kalimat panjang tersebut di kolom pertanyaan ChatGPT, terus teman-teman di bawahnya tinggal tulis ya, untuk penulisan novel, penulisan buku non fiksi, ini ilmiah populer, adakah saran empat saran alternatif untuk membuat kata-kata yang lebih singkat, kata-kata yang lebih mudah dipahami, dan kata-kata yang secara struktur bahasa benar. Itu nanti pasti ChatGPT akan memberikan tentunya. Teman-teman minta 4 akan diberi 4 alternatif, teman-teman minta 10 akan diberikan 10 alternatif. Nah, di situ kan berarti teman-teman, oh ternyata memang yang saya tulis itu aneh sih bahasanya, memang kurang mudah dimengerti sih. Yang disarankan oleh ChatGPT tadi itu bahasanya lebih mudah dimengerti. Nah, teman-teman bisa ganti ya kalimat yang teman-teman tulis tadi itu dengan kalimat yang diusulkan oleh ChatGPT. Jadi itu ya teman-teman, ChatGPT pun juga bisa bantu ya teman-teman ketika melakukan editing dan juga revisi buku ya. Nah kemudian kalau di sini fungsi googling mungkin nggak terlalu ini ya teman-teman, karena kan fungsi utama dari googling itu adalah di bagian awal ketika kita melakukan riset ya. Ketika kita melakukan riset, kita mencari data, kita mengumpulkan data, itu fungsi googling itu jauh lebih penting daripada ChatGPT. Tapi setelah datanya semuanya kita dapat, fungsi dari googling, Google itu sudah terlalu besar ya. Ya paling-paling kita misalnya kan ada juga teman-teman ya di situs-situs di internet yang bisa membantu kita melakukan editing ya. Misalnya ejaan kita benar atau tidak gitu. Kemudian struktur bahasa kita benar apa tidak, itu ada beberapa ini ya situs website-nya. Teman-teman paling bisa bertanya ke Mbak Google. Ini apa namanya? Berikan situs website editing bahasa untuk saya bisa menghindari typo dalam penulisan, ataupun saya menghindari kesalahan penggunaan struktur bahasa dalam penulisan. Itu nanti ya seperti biasa sih Mbak Google akan memberikan alternatif beberapa website teman-temannya. Nah, teman-teman nanti bisa klik website tersebut dan teman-teman bisa melakukan editing online ya di website tersebut. Jadi itu ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau memang punya waktu ya bisa nanti hasil dari editing dari si ChatGPT tadi teman-teman perbandingkan dengan hasil editing dari website situs editing online ya. Jadi teman-teman carilah yang mana yang paling tepat gitu. Nah itu benar-benar sangat membantu ya teman-teman. Kalau zaman dulu ya, bukan zaman now ya. Kalau zaman now kan semua digital kan. Nah, kalau zaman dulu, zaman old ya itu ya benar-benar si penulisnya itu harus melakukan revisi manual ya, tidak ada bantuan apapun. Baik dari sisi alur idenya, alur gagasan, dari sisi struktur bahasa, bahkan sampai kecek typo pun itu benar-benar harus dilakukan manual oleh penulis ya. Kalau sekarang zaman now enak banget ya teman-teman. Jadi ya itu tadi bisa dibantu ChatGPT ataupun juga oleh situs-situs editing online ya, itu bisa sangat membantu gitu. Jadi itu teman-teman, fungsi riset digital itu juga bisa dipergunakan dalam kegiatan editing ini ya, dalam kegiatan editing dan revisi buku gitu. Nah kemudian yang ke-8 adalah validitas data ya teman-teman. Jadi validitas data itu ya lagi saya bilang tadi, teman-teman seringkali kan memperoleh informasi dari Google, googling, atau apalagi dari ChatGPT itu bisa jadi nggak akurat ya, bisa jadi nggak valid gitu ya teman-teman. Mungkin bisa cross check sih data, misalnya teman-teman sudah dapat ya data informasi dari Google ya, dari teman-teman pilih ya situs-situs internet yang memang terpercaya. Saya bilang tadi kita bisa minta bantuan ChatGPT untuk membuat suatu memilihkan website-website apa saja yang kredibel untuk tulisan yang kita tulis. Karena kita menulis buku kesalahan branding gitu. Nah, teman-teman bisa ini ya buat tanyakan gitu situs apa. Nanti teman-teman tinggal hasil pencarian dari googling dengan rekomendasi dari si ChatGPT itu bisa nanti apa yang match, yang sesuai itu bisa teman-teman websitenya prioritas utama untuk dipilih ya. Nah, ketika teman-teman sudah mengambil informasi dari website terpilih tadi, teman-teman bisa lagi cross check ya ke ChatGPT. Misalnya ini saya mendapatkan informasi bahwa misalnya kesalahan yang paling besar dilakukan di perusahaan ketika melakukan branding itu adalah pada konsep di branding daripada di konsep marketingnya. Nah itu benar apa enggak? Nah, teman-teman nanti bisa tanya seperti itu. Nanti kan akan dikasih jawabannya oleh ChatGPT. Nanti ya teman-teman bisa lagi cross check ya jawaban dari ChatGPT dengan informasi yang teman-teman peroleh dari website yang teman-teman dapat dari hasil pencarian Google. Itu nanti mana yang benar gitu. Kalau benar semuanya sama berarti kan benar semua. Tapi kalau ada yang nggak benar, teman-teman ya harus cross check lagi ya dengan menggabungkan fungsi dari ChatGPT dan juga dengan dari googling ya, googling ya, ataupun mungkin bisa juga dipadukan dengan riset manual. Misalnya teman-teman bisa interview ya orang-orang yang ahli di bidang yang teman-teman akan tulis.
Jadi nanti teman-teman konfirmasi lagi nih, saya dapatkan informasi seperti ini, tapi agak membingungkan. Menurut Bapak, menurut Ibu, seperti apa? Nanti kan kita dari hasil riset konvensional ya, yang kita melakukan wawancara, interview tersebut, itu bisa membantu juga kita dalam melakukan penulisan gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah kemudian yang ke-9 adalah optimalisasi SEO ya. Jadi ya sebetulnya sih SEO itu nggak terlalu berpengaruh bagi kita teman-teman. Artinya SEO itu kan lebih kepada pemilik dari situs ya. Kalau kita kan mencari informasi ya kita ketik apa, nanti akan keluar ya teman-teman. Ini apa namanya, situs-situs yang kita cari, yang kita perlukan. Walaupun belum tentu situs yang di halaman pertama itu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin apa ya, situs itu di halaman pertama ya karena dia SEO-nya bagus ya. Apa namanya, metode dia untuk bisa mudah ditemukan oleh Google itu bagus, sehingga akhirnya dia lebih bisa di halaman depan. Tapi mungkin yang isinya bagus, tapi karena SEO-nya dari pengelola website-nya itu gak bagus, bisa jadi dia masuk ke halaman kedua, halaman ketiga dari pencarian Google ya teman-teman. Nah karena misalnya dia masuk ke halaman kedua, ketiga kan, ya kita belum tentu ini ya, kita belum tentu bisa menemukan website tersebut. Apalagi kalau udah sampai halaman 10 kan, kita udah males ya cari informasi sampai halaman 10. Nah itu kita ya itu tadi teman-teman bisa cross check ya. Jadi teman-teman bisa tanyakan ke ChatGPT ya, website ya saya bilang tadi, website apa saja sih yang bagus untuk misalnya saya menulis buku mengenai branding mistake ya, mengenai branding. Nanti keluar tuh di situ, nanti ya itu tadi bisa jadi sekalian teman-teman minta misalnya alamat websitenya apa gitu, jadi nanti keluar linknya kan di ChatGPT ya teman-teman, nanti bisa klik link tersebut. Walaupun mungkin link website tersebut mungkin masuk di halaman ke-20 pencarian ya, yang karena ya dia SEO-nya nggak bagus gitu, ininya ya, metode agar mudah ditemukan oleh Google-nya itu gak bagus, tapi ya isinya sebetulnya bagus. Nah itu teman-teman bisa ini ya, gabungkan lagi ya fungsi dari si ChatGPT tadi gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Nah yang terakhir adalah fungsi pemasaran dan promosi ya teman-teman. Nah ya seperti saya bilang, walaupun mungkin teman-teman buku teman-teman terbitkan dari penerbit ya, dan ditaruh di toko buku gitu ya, katakanlah di toko buku besar lah kayak Gramedia, ataupun mungkin ya karena pertimbangan biaya si penerbitnya tuh hanya memasang di toko-toko buku yang kecil ya, tidak toko buku yang besar gitu. Nah itu akan tetap buku teman-teman tuh begitu masuk ke laci dari Gramedia ataupun toko buku yang lain, ya itu buku itu harus mempromosikan dirinya sendiri ya. Jadi nggak ada misalnya si SPG dari toko Gramedia ataupun toko buku yang lain itu akan tawarkan, Pak beli buku ini Pak gitu, karena ini buku yang bagus. Nggak mungkin ya teman-teman, buku ada ribuan toko buku kan. Jadi ya benar-benar ya terserah si pembeli itu si pembeli ya akan beli sendiri. Nah makanya lebih bagus kalau kita membantu ya penerbit dengan kita melakukan branding dari buku kita. Misalnya kita membranding kita ya, nama kita sebagai penulis gitu. Baik itu terutama lewat sosial media lebih mudah ya, ataupun teman-teman masuk ke asosiasi bidang profesional teman-teman tekuni ya, yang bukunya itu terkait dengan bidang profesional teman-teman tekuni gitu. Itu teman-teman bisa memperkenalkan ya, oh saya ini udah nulis buku loh, buku saya ini loh ya. Jadi nanti kalau di toko buku ketemu ataupun di toko buku online ketemu, itu nanti di ini ya dibeli ya. Jadi teman-teman bisa bantu ya penjualan dari penerbit tadi. Itu tadi terutama sekarang lebih mudah lagi ya, digitalnya itu dibantu oleh ini ya kan, oleh oleh teman-teman di sosial media ya. Teman-teman bisa menggunakan sosial media untuk memasarkan buku teman-teman ya. Nah teman-teman bisa tanya ke ChatGPT gitu, saya mau punya buku mengenai branding, judulnya branding for branding mistake ya, kesalahan branding. Tujuan target pembacanya adalah orang yang masih tingkat menengah, tingkat dasar menengah di marketing, jadi belum terlalu berpengalaman, atau bahkan mahasiswa marketing yang belum pernah bekerja. Kira-kira strategi marketingnya menggunakan sosial media itu di mana saja sosial media sesuai, dan apa saja yang harus kontennya buat seperti apa. Itu kan bisa dibantu ya teman-teman oleh ChatGPT. Bahkan ketika teman-teman misalnya IG itu yang terbaik buat teman-teman harus buat konten kan, harus buat copywritingnya. Itu copywritingnya bisa dibantu juga oleh ChatGPT ya teman-teman. Ya sekali lagi ya, disclaimer-nya adalah ini berlaku untuk penulisan buku ataupun promosi buku non-fiksi yang memang bahasanya masih formal ya teman-teman ya, walaupun santai tapi masih formal gitu. Tapi kalau teman-teman melakukan promosi, membuat copywriting ataupun konten sebuah novel dengan ChatGPT itu kurang pas, karena ChatGPT itu bahasanya masih bahasa robot ya, masih bahasa mesin. Jadi dia belum bisa bahasa yang humanis, bahasa yang
manusiawi. Jadi ya lebih baik si penulisnya sendiri yang membuat kata-kata untuk konten misalnya di IG-nya dia ataupun juga mungkin di Facebook misalnya ya. Jadi itu sih teman-teman, kurang lebih itu. Nah kemudian jadi itu ya teman-teman ya, saya ulangin lagi nih, ternyata lama juga ya, hampir 1 jam. Ya nggak apa-apa sih, karena ini penting ya teman-teman. Saya ulangin lagi, teman-teman perlu paham ini secara benar ya. Jadi karena ini teman-teman nggak boleh salah gitu ya, ketika ingin melakukan kegiatan riset digital gitu. Yang pertama adalah langkah-langkah yang kunci, langkah-langkah utama dalam teman-teman melakukan riset digital dari ini pada buku non fiksi ya teman-teman. Yang pertama adalah identifikasi topik yang relevan ya. Jadi teman-teman harus mencari topik yang memang paling dicari oleh pembeli ya. Di situ ataupun target pembaca teman-teman ya. Di situ teman-teman ya bisa dibantu oleh Mbak Google, oleh googling ya, terutama Google Analysis, analisa tren ya, analisa tren Google. Itu teman-teman bisa lihat tuh kata-kata kunci apa di bidang yang akan teman-teman tulis, topik-topik apa yang dicari oleh penulis. Kalau semakin banyak itu dicari, berarti itu potensial untuk teman-teman jadikan topik penulisan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah riset yang mendalam. Jadi teman-teman untuk mencari data ya teman-teman harus pakai Mbak Google ya. Jadi saya sangat tidak menyarankan teman-teman tuh sangat tergantung kepada ChatGPT. Jadi, teman-teman mau nulis bab mengenai kesalahan di bagian visi misi perusahaan, teman-teman langsung tulis di ChatGPT ya. Dan baru itu teman-teman langsung masukkan isi ChatGPT tersebut dalam isi buku teman-teman gitu. Itu saya nggak menyarankan, teman-teman lebih baik ke Google dulu ya teman-teman, cari kesalahan-kesalahan dalam pembuatan visi misi perusahaan. Itu kan pasti banyak website yang terkait ya. Nah itu baru nanti teman-teman cari dari situ informasinya gitu. Jadi nah baru kemudian dari hasil yang diperoleh oleh teman-teman berdasarkan website tadi, teman-teman baru cross check ya dengan menanyakan ChatGPT, ini benar nggak sih, ini salah nggak sih gitu. Kecuali teman-temannya disclaimer ya, teman-teman benar-benar sudah ahli ya, sudah benar-benar pengalaman gitu. Mungkin teman-teman bisa setengah tergantung kepada ChatGPT, walaupun tetap nggak boleh meninggalkan googling ya. Contoh ya, ini bukan saya pembenaran teman-teman ya. Saya sudah 20 tahun di marketing, dari level entry level staff sampai dengan level senior management kan. Jadi ya cukup paham lah ya mengenai marketing dan branding yang sifatnya yang mendasar. Jadi itu saya ketika melakukan riset, saya masih bisa 50-50 ya, menggantungkan antara menggunakan ChatGPT dengan menggunakan googling ya untuk mencari data. Jadi untuk informasi tertentu mungkin saya tidak perlu googling, tapi ya saya cukup dengan ChatGPT. Untuk informasi yang lain saya fokus ke googling, ke Google daripada ke ChatGPT. Jadi teman-teman ya, mencari riset yang mendalam ya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Itu tadi mengumpulkan data ya, saya bilang tergantung ya. Kalau teman-teman saran tetap fokus kepada googling ya, kecuali teman-teman sudah sangat ahli, sudah paham yang akan teman-teman tulis, itu bisa ya 50-50 antara Google dengan ChatGPT. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika teman-teman membuat kerangka karangan, itu baru teman-teman. Jadi fungsi utama dari googling tadi itu berhenti ketika teman-teman mencari data ya, mengumpulkan data. Ketika di tahapan berikutnya menulis, teman-teman lebih tergantung kepada ChatGPT ya daripada kepada Mbak Google gitu ya. Termasuk teman-teman mau membuat kerangka karangan ya, misalnya ini buku Trade and Supermarketing, ini bab satunya saya mau membuat 7 bab misalnya. Kemudian bab satunya mengenai definisi, bab 2-nya mengenai strategi trade marketing, bab 3-nya bentuk-bentuk program trade marketing, bab 4-nya struktur organisasi. Nah, setiap bab saya kalau yang mengenai definisi itu isinya apa aja, mengenai program-program trade marketing itu isinya apa aja. Itu saya harus tentukan teman-teman harus buat kerangka karangannya. Nah, itu bisa dibantu oleh ChatGPT ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa minta saran, saya ingin membuat buku terkait dengan trade marketing, kemudian membahas ini gitu. Nah, tolong berikan kerangka karangan dengan 7 bab, apa saja yang harus saya tulis dalam buku tersebut. Berikan 7 alternatif, 7 rekomendasi. Nanti si ChatGPT akan beri rekomendasi atau teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal pilih dari 7 rekomendasi tersebut, mana yang menurut teman-teman itu berdasarkan pengetahuan yang teman-teman punya itu relevan ya, yang bisa dibuat menjadi buku gitu, kerangka karangannya gitu. Kalau misalnya masih belum benar-benar sesuai, teman-teman bisa cari pembandingnya baru di googling ya. Di googling mungkin teman-teman bisa lihat contoh buku-buku trade marketing ataupun contoh artikel trade marketing itu apa saja gitu. Teman-teman nanti bisa lihat kan dari alur dari sebuah artikel mengenai trade marketing, nanti teman-teman bandingkan dengan alur kerangka karangan teman-teman yang disarankan oleh ChatGPT. Kira-kira sudah benar kan nih yang ChatGPT buat atau harus direvisi lagi. Jadi teman-teman itu ya tetap untuk membuat karangan fokusnya sudah bisa ke ChatGPT itu benar-benar memudahkan teman-teman. Saya bilang
dulu ketika saya ingin menulis buku non fiksi, ya saya harus benar-benar mikir dari bab 1 sampai bab 7 dengan pikiran saya sendiri ya, berdasarkan pengalaman saya, pengetahuan saya gitu. Sekarang kita hanya sekedar mengecek hasil dari rekomendasi ChatGPT apakah sudah sesuai apa belum gitu. Itu yang keempat ya teman-teman ya, membuat karang-karangan. Kemudian yang kelima, membuat ketika teman-teman sudah ada karang-karangannya, kemudian teman-teman dari karang-karangan itu ingin dibuat tulisan, dibuat paragraf, kemudian dibuat sub-subbabnya, dibuat bab-babnya. Nah teman-teman pasti kan dengan kata-kata teman sendiri ya, berdasarkan pengetahuan teman-teman. Nah kalau ada yang teman-teman agak bingung membuat kata-katanya yang bagus ataupun kata-katanya yang tidak membingungkan, sebenarnya bisa tanya ke ChatGPT ya teman-teman. Saya misalnya ChatGPT, saya ingin sudah menulis kalimat seperti ini, kira-kira kalimat ini mudah dipahami nggak sih oleh pembaca yang masih entry level di marketing, masih tahap pemula di marketing, staff sampai manajer awal gitu ya, junior manager. Nanti kan si ChatGPT akan beri rekomendasi. Nah itu teman-teman bisa pakai ya. Kalau memang rekomendasi dari si ChatGPT tadi itu lebih bagus dari kata-kata kita bikin, itu bisa teman-teman pakai ya di isi paragraf dari yang teman-teman tulis gitu. Nah itu dari sisi penyusunan paragraf teman-teman ya, dan membuat bab per babnya. Kemudian yang kedua kreativitas itu tadi teman-teman ya, kreativitas apakah dalam penulisan kata-kata, kemudian dalam misalnya teman-teman udah dapat informasinya dari Google tapi bahasanya terlalu formal gitu. Sementara teman-teman ingin buku teman-teman itu bahasanya bahasa populer gitu ya, bahasa yang bisa ditangkap oleh khalayak umum, oleh pembaca umum. Teman-teman tinggal nanti minta rekomendasi, misalnya kata-kata kalimat tadi, paragraf tadi di copy dari ChatGPT, kemudian di copy dari situs internet yang teman-teman peroleh dari googling tadi, kemudian dimasukkan ke kolom pertanyaan ChatGPT, terus di paste ya teman-teman, terus kasih pertanyaan bawahnya, kalimat ini saya rasa masih terlalu formal ya untuk sebuah buku ilmiah populer yang ditujukan kepada masyarakat umum, masyarakat pembaca umum. Tolong rekomendasikan kalimat yang lebih mudah dipahami dengan tetap menggunakan inti tulisan berikut di atas. Nanti si ChatGPT akan memberikan itu teman-teman yang memberikan inilah ya rekomendasi kalimat gitu. Nah kalau misalnya hasil rekomendasi dari ChatGPT tadi menurut teman-teman lebih kreatif, lebih menarik, ya teman-teman bisa pakai ya. Tapi kalau ternyata kata-kata teman-teman sendiri ataupun kata-kata yang teman-teman peroleh dari situs internet website tadi itu lebih bagus, ya udah berarti teman-teman nggak usah pakai hasil ChatGPT ya. Jadi itu ya teman-teman untuk melakukan cross checknya seperti apa gitu. Nah itu udah dari sisi penulisan ya teman-teman ya, kreativitas penulisan. Kemudian dari editing lagi teman-teman, teman-teman bisa dibantu fokusnya ke ChatGPT ya. Jadi misalnya teman-teman ragu tuh ada struktur bahasanya ini benar nggak sih gitu, teman-teman ya itu tadi tinggal copy aja struktur kalimat yang teman-teman mau tanyakan, dimasukkan ke kolom pertanyaan ChatGPT. Nah, itu teman-teman tanya, ini kalimat ini secara bahasa Indonesia sudah benar nggak sih? Apakah lebih mudah dipahami gitu? Tolong berikan rekomendasi yang lebih baik. Nanti kan akan beri rekomendasi kan si ChatGPT itu ya teman-teman. Nanti ya lagi-lagi, apakah kata-kata teman-teman itu lebih bagus dari ChatGPT? Ya nanti teman-teman pilih ya. Jadi belum tentu hasil ChatGPT itu lebih bagus kan? Ya karena apa? Saya bilang tadi ChatGPT itu kan robot ya teman-teman ya, mesin ya. Jadi mungkin bahasanya walaupun dia berusaha membuat bahasanya populer, bahasanya nggak formal, tapi tetap ada bau-bau mesin ya. Jadi istilahnya kalau teman-teman sudah pintar dalam menulis, bisa jadi hasil tulisan teman-teman itu lebih bagus daripada tulisan ChatGPT ya. Lebih populer, bahasanya lebih santai, lebih mudah dipahami daripada ChatGPT. Jadi ya teman-teman tergantung keahlian teman-teman ya. Saya udah terus terang baru sekali ini insya Allah lagi nulis buku ya teman-teman menggunakan ChatGPT ya. Seringkali itu tadi ternyata bahasa dari ChatGPT itu harus saya perbaikin lagi ya, karena ya bahasanya kurang menurut saya kurang human ya, kurang manusia, jadi masih seperti bahasa mesin. Jadi ya lagi-lagi tergantung keperluan teman-teman ya, akan seperti apa gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah Divasi Dewi ya, Kak Dewi Rahma. Terima kasih Kak ya semangatnya. Semoga Kakak kalau juga semangat ya, kalau Kakak ada niat untuk menulis. Sekarang Kakak mungkin bekerja di suatu bidang tertentu, profesi tertentu, Kakak sudah punya ilmu, sudah punya pengetahuannya, sudah punya pengalamannya, Kakak ingin berbagi dengan para junior Kakak lah ya, maksudnya yang ya secara senioritas di kantor ataupun di kantor lain itu di bawah Kakak. Nah, itu Kakak bisa menulis buku ya. Jadi Kakak
mungkin ya dengan mendengarkan live ini bisa lebih terinspirasi ataupun nulis ya teman-teman ya. Jadi saya bilang tadi saya menulis buku marketing yang karena pengalamannya 20 tahun di marketing itu sudah 7-8 buku dalam waktu 3 tahun. Itu juga tanda petik awalnya juga tidak direncanakan ya teman-teman ya, tapi ya yang penting ada tekad, ada niat ya, sedikit pengetahuan menulis akhirnya bisa menulis juga gitu. Jadi itu ya itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah ini teman editing ya teman, editing juga bisa membantu ya, dibantu oleh ChatGPT gitu. Nah kemudian kalau untuk yang ke-8 varietas data ya teman-teman, jadi data yang teman-teman peroleh dari Mbak Googling itu bisa teman-teman cek ya di ChatGPT. Jadi misalnya informasi ini benar nggak sih, informasi ini salah, benar apa salah, nanti ChatGPT akan beri komentar teman-teman. Lagi-lagi teman-teman harus ya karena teman-teman sudah punya pengetahuan mengenai yang teman-teman tulis kan, pasti teman-teman bisa nilai ya apakah si ChatGPT tadi itu sudah memberikan jawaban yang benar apa salah gitu. Tapi setidaknya ya bisa lebih meyakinkan teman-teman kalau misalnya ChatGPT bilang oh ini benar informasinya gitu, sumber informasi ininya juga referensinya banyak kok ini berarti teman-teman bisa lebih yakin ya bahwa data tersebut bisa dipakai gitu. Kemudian yang ke-9 optimalisasi SEO ya. Jadi SEO itu sebetulnya bukan urusan kita ya, jadi tapi setidaknya itu tadi saya bilang teman-teman, sebuah situs website walaupun mungkin isinya kurang sesuai dengan kebutuhan kita, tapi bisa jadi muncul di halaman pertama pencarian kita gitu. Sementara website yang mungkin oleh pengelola websitenya itu metode pencarian Google-nya kurang bagus, SEO-nya kurang bagus ya, search engine optimization-nya kurang bagus, mungkin bisa jadi masuk di halaman 10 ya. Padahal isinya itu sangat penting, sangat relevan dengan buku yang kita tulis. Nah itu kita bisa minta bantuan dari ChatGPT ya. Misalnya bertanya, ChatGPT saya mau menulis mengenai membuat visi misi perusahaan yang benar itu seperti apa gitu, tolong dong rekomendasikan dan berikan linknya website-website yang bagus. Nah, nanti kan mungkin walaupun itu tidak ada di pencarian teman-teman di halaman 1-2, tapi karena itu isinya bagus, relevan menurut ChatGPT, mungkin dia bisa rekomendasikan ke teman-teman ya. Walaupun mungkin di pencarian teman-teman di Mbah Googling itu dia di halaman ke-20 gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa akan lihat sampai halaman 20 kan ketika googling gitu. Paling halaman 4 itu udah mentok lah ya. Selanjutnya teman-teman ya udahlah berhenti gitu. Pasti akan cari informasi yang lain dengan kata kunci yang lain gitu kan. Nah, itu bisa dibantu ya teman-teman. Jadi SEO yang jelek dari sebuah website itu tetap bisa terbantu masuk ke pencarian teman-teman, ke radar pencarian teman-teman ya kalau dibantu oleh ChatGPT tadi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemasaran teman-teman ya. Pemasaran ya saya bilang teman-teman juga harus bantu penerbit ya. Penerbit itu tidak punya budget untuk promosi buku teman-teman, kecuali kalau buku teman-teman itu adalah buku yang menurut penerbit itu memang akan laku ya, akan bestseller ataupun ditulis oleh penulis yang terkenal gitu. Tapi kalau kita penulis pemula, penulis yang ya belum terkenal, pasti buku kita akan digeletakin aja di toko buku kan, nggak akan ada promosinya. Nah kita harus bantu ya promosi teman-teman melalui digital. Nah, misalnya terutama dengan sosial media. Nah sosial media itu ketika kita membuat konten itu bisa dibantu oleh ChatGPT ya teman-teman. Ketika kita akan membuat konten-konten baik itu IG ataukah mungkin kita membuat konten untuk Facebook atau bahkan untuk TikTok ataupun YouTube ya, kata-katanya seperti apa, copywriting-nya seperti apa, itu bisa dibantu oleh ChatGPT gitu. Jadi itu teman-teman 10 hal yang teman-teman harus paham ya, langkah-langkah kunci ya teman-teman harus paham ketika ingin memadukan antara Mbah Google dengan juniornya Mbah Google ya, ChatGPT, untuk bisa menghasilkan data mencari teman-teman menulis sebuah buku berdasarkan keterampilan teman-teman, berdasarkan ilmu kepraktisan teman-teman, berdasarkan profesi teman-teman, tapi dengan riset yang lebih ini ya, yang tidak menyita waktu ya, karena teman-teman kan sambil bekerja, sambil kuliah, tapi sambil nulis. Dan itu kan berarti kan bagaimana teman-teman bisa efisien dalam melakukan riset digital. Nah itu makanya riset digital itu penting ya teman. Ya, saya sudah jelaskan tadi gitu. Jadi itu teman-teman. Nah saya juga jelaskan teman-temannya bahwa sekarang teman-teman pasti akan menulis itu sangat dibantu kan oleh riset digital ya, bukan riset konvensional gitu. Lagi-lagi riset konvensional itu dilakukan manual ya, dengan teman-teman baca buku di perpustakaan, sekian banyak buku yang teman-teman baca, teman-teman melakukan interview dengan narasumber, kemudian teman-teman melakukan observasi, atau bahkan mungkin teman-teman melakukan riset ya, melakukan kuesioner gitu. Itu sekarang bisa digantikan, ya bisa saya bilang digantikan lah ya oleh, ya bukan digantikan sepenuhnya sih, tapi setidaknya
sangat dibantu oleh digital ya, tapi ada keuntungannya teman-teman. Yang pertama, akses cepat ya, akses informasinya cepat, otomatis ya teman-teman, daripada teman-teman harus baca sekian banyak buku, teman-teman nanya ke Mbak Google itu langsung dikasih tuh artikel-artikel yang terkait dengan teman-teman cari, itu pasti sangat mempercepat. Kemudian ide kreatif, ide kreatif juga lebih mudah digali ya teman-teman. Itu tadi teman-teman bisa meminta bantuan ChatGPT untuk membuat ide kreatif, apakah membuat tadi saya bilang kerangka karangannya seperti apa, kemudian memperbaiki struktur bahasanya seperti apa, itu bisa dibantu oleh ChatGPT gitu. Nah, kemudian yang ketiga, efisiensi waktu ya, otomatis ya. Akses lebih cepat informasi ya, berarti ya waktunya lebih efisien, teman-teman bisa lebih mempersingkat waktu untuk melakukan riset ketika menulis buku. Nah, yang keempat yaitu dukungan riset digital ya, artinya ya teman-teman istilahnya nanti pada saat dibutuhkan lagi bisa masuk ke website yang teman-teman sebelumnya udah buka ya, asal teman-teman save itu website tersebut gitu ya, di bookmark gitu. Nah, beda kalau kita ke perpustakaan, kita sudah catat bukunya, kemudian kita ternyata ada ketinggalan, kita harus balik lagi ke perpustakaan, harus cari bukunya. Ya kalau bukunya nggak lagi dipinjam gitu kan, ya kalau lagi dipinjam atau hilang gitu kan, ya selesai ya, kita hilang lah satu sumber informasinya. Makanya dukungan riset digital itu sangat membantu ya teman. Nah, itu keuntungannya. Kerugiannya ya ketidakakuratan informasi ya teman-teman, saya bilang tadi. Teman-teman harus bisa benar-benar pintar cari ya di Google situs-situs internet apa saja yang memang bagus ya, relevan dengan keperluan teman-teman gitu. Jangan asal teman-teman ada dapat data langsung diambil gitu ya. Nah, apalagi kalau teman-teman tanya ke ChatGPT ya teman-teman, nggak bisa ngecek tuh jawaban ChatGPT itu akurat apa enggak, karena si ChatGPT tidak pernah memberikan referensi ya, ngambil informasinya dari mana aja gitu. Makanya ya saya bilang tadi, ketika teman-teman masih masuk ke dalam pengumpulan data ya teman-teman harus cross check ya, antara data dari googling dengan data dari ChatGPT ini di cross check tuh mana yang paling benar gitu. Jadi sehingga nanti ketika teman-teman sudah masuk ke tahapan penulisan buku, data-data itu sudah valid ya, sudah teman-teman valid gitu. Karena memang ketidakvalidan data itu yang paling rawan ya ketika kita melakukan riset digital gitu. Kemudian kedua lah tergantung pada teknologi ya teman-teman. Ya saya bilang tadi, teman-teman itu jangan ini ya, saya sering dengar dari teman-teman yang kebetulan dosen ya. Sekarang mahasiswa tuh banyak yang tergantung pada ChatGPT ya, dia apa-apa nanya ChatGPT, nggak peduli apakah jawaban ChatGPT itu mengambil referensi yang benar apa nggak salah, atau yang salah gitu kan, nggak di cross check lagi dengan Google gitu. Pokoknya apa yang dikatakan oleh ChatGPT copy paste aja gitu. Itu kan bahaya ya, apalagi teman-teman masih mahasiswa kan, secara keilmuan masih belum terlalu banyak ya. Beda kalau teman-teman yang sudah praktisi 10 tahun 20 tahun di suatu perusahaan di bidang tertentu, finance misalnya, teman-teman udah luar kepala tuh mengenai finance. Jadi mungkin teman-teman setengah bersandar kepada ChatGPT itu masih oke gitu. Tapi kalau teman-teman pengetahuannya masih belum terlalu banyak, pengalamannya belum terlalu banyak, ya ketergantungan teknologi itu pertama membuat malas, yang kedua membuat teman-teman memilih data yang lebih, yang penting ada datanya dulu, akurat nggak peduli. Nah, itu ada kecenderungan seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga, kehilangan aspek humanis ya, saya bilang tadi teman-teman ya. Bagaimanapun ChatGPT terutama itu kan bahasa robot ya, jadi bahasa mesin ya. Jadi teman-teman jangan harapkan sampai saat ini ChatGPT itu bisa bantu teman-teman buat novel. Itu bahkan pembuat ChatGPT pun masih bisa bilang AI writing, artificial intelligence writing ya, dengan ChatGPT ataupun bentuk yang lain tuh masih belum bisa menggantikan penulis novel. Karena apa ya, bahasanya masih bahasa mesin kan. Sementara kalau manusia menulis novel kan, manusia tuh ada emosi, ada perasaan, ada empati, ada sedih, ada gembira, ada senang, dan itu bisa ditumpahkan semuanya oleh penulis ke novelnya ya. Dan itu belum bisa digantikan oleh sampai saat ini oleh AI writing ya, oleh ChatGPT gitu. Nah, Apaan itu? kemudian yang selanjutnya adalah tidak ada ini teman-temannya keterbatasan kreativitas manusia itu tadi ya. Karena bahasa mesin ya otomatis dia ada mentoknya ya ketika membuat kreativitas tulisan. Jadi ya sebaliknya jangan terlalu tergantung ya kepada ChatGPT gitu. Jadi itu ya teman-teman, kerugian kita menggunakan riset digital. Kalau kita benar-benar tergantung pada riset digital, selain datanya tidak akurat, kita jadi tergantung pada teknologi, kemudian kita kehilangan aspek humanis ya, karena ya bahasa mesin kan di ChatGPT terutama gitu. Dan kita ini ya keterbatasan kreativitas. Jadi jangan terlalu berharap
ChatGPT itu akan kreatif ya, karena ya bagaimanapun itu mesin gitu. Jadi itu teman-teman apa namanya ketika teman-teman ini ya teman-teman harus perhatikan ya langkah-langkah kunci tadi ya, dan juga keuntungan kerugian dari teman-teman melakukan riset digital. Itu teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas mengenai ini apa namanya cara teman-teman mengantisipasi sisi negatif ya. Tadi saya bilang kan ada sisi negatif ya, jadi kerugian dari kita membaca GPT, tapi kita masih bisa tetap menggunakan riset digital, tapi kita berusaha meminimalisir, mengurangi semaksimal mungkin kerugian kita menggunakan riset digital ya, atau bahkan totally kita menggunakan riset digital ya, dan tidak menggunakan riset konvensional gitu. Ketika kita menulis buku yang bergenrekan ilmiah populer ya, jadi yang sesuai dengan bidang profesi teman-teman, sesuai dengan bidang kepraktisan teman-teman gitu. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus validasi informasi ya, saya bilang tadi. Teman-teman, fungsi teman-teman menggunakan ketika dalam proses pencarian data dan juga pengumpulan data, meng-cross check antara data yang diperoleh dari Google dengan data yang dan ditanyakan kepada ChatGPT itu untuk memastikan bahwa informasi teman-teman itu setidaknya akurat ya, karena itu di cross check oleh dua sumber ya, dari Mbak Google dan juga dari ChatGPT. Jadi itu ya teman-teman bisa melakukan validasi informasi dengan meng-cross check lah ya antara data yang teman-teman peroleh di Google dengan ChatGPT. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan dalam ini ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukan keseimbangan dalam melakukan pendekatan penulisan ya, itu tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman kan teman-teman pasti udah punya keahlian tertentu ya, teman-teman udah pengalaman di suatu bidang tertentu. Teman-teman jangan semata-mata mengandalkan informasi dari riset digital. Teman-teman juga bandingkan dengan apa yang teman-teman ketahui ya. Misalnya teman-teman mengetahui, saya nulis buku ini ya teman-teman ya, Branding Mistake. Nah, ini kan buku ini berdasarkan pengalaman saya 20 tahun di bidang marketing branding kan. Nah, otomatis ya saya udah ada pengetahuan ya teman-teman. Nah, itu data yang saya peroleh dari Mbak Google, dari ChatGPT, tetap saya cross check dengan pengetahuan saya teman-teman. Nah, tetap nanti saya akan pilih tuh dari informasi yang saya ketahui dengan yang informasi saya peroleh dari digital, itu yang valid yang mana gitu. Itu harus ada proses keseimbangan ya. Jadi jangan semata-mata hanya mengandalkan sumber dari digital, tapi juga mengandalkan sumber dari diri kita sendiri gitu. Apalagi kalau kita bisa menggabungkannya dengan riset konvensional, misalnya dengan mewawancara narasumber, itu akan lebih baik lagi ya teman-teman, melakukan cross check gitu. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan pelatihan keterampilan ya. Saya bilang tadi teman-teman bisa ikut kursus menulis gitu kan, itu cukup banyak lah yang dilakukan secara online. Ataupun kalau teman-teman mungkin tidak ada waktu ataupun belum ada budgetnya, biayanya, bisa juga ikut komunitas penulis ya. Jadi itu gratis biasanya. Jadi kelompok menulis biasanya ada 1-2 mentor yang memang sudah terbiasa menulis buku ya, nanti dia akan memberikan pelatihan secara online ya, seminggu sekali, 2 minggu sekali, melalui Zoom ataupun juga melalui Google Meet. Jadi itu juga bisa bantu ya teman-teman, sedikit banyak menambah pengetahuan gitu. Ataupun juga ya dengan mengikuti ya seperti saya ini ya teman-teman, live sharing menulis, ataupun mengikuti VT-VT saya mengenai menulis yang tiap hari saya usahakan sampai 5 VT saya upload ya. Kalau teman-teman sudah follow akun saya, otomatis teman-teman akan mudah-mudahan insya Allah ya VT-VT saya itu akan masuk ke FYP teman-teman ya. Itu juga bisa ya sedikit-sedikit membantu wawasan teman-teman, keterampilan teman-teman, keahlian teman-teman dalam menulis gitu. Nah, itu yang ketiga ya, teman-teman juga harus aktif melakukan pelatihan keterampilan apapun bentuknya gitu ya. Dan kemudian adalah teman-teman juga harus perhatikan etika digital ya teman-teman ya. Etika sekarang lagi rame kan, kemarin malam aja juga rame tuh bahas etika ya, kalau teman-teman yang sempat nonton tuh kan. Nah saya nggak bicara etika itu ya, etika itu kan luas ya, jadi tergantung persepsi masing-masing. Nah yang kita baca ini adalah etika digital. Jadi etika digital itu adalah lebih kepada masalah copyright ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman misalnya mengutip dari satu sumber, walaupun itu sumbernya itu ada sumber digital, ya teman-teman tetap harus cantumkan ya. Misalnya saya nih menulis buku ini saya mengambil dari artikel-artikel dari Harvard Business Review ya. Nah itu saya setidaknya tuh di dalam saya mengambil kutipan itu saya tulis nih dalam artikel berjudul ini di website Harvard Business Review misalnya, dan Harvard Business Review itu juga saya masukkan ke daftar pustaka ya teman-teman. Jadi jelas bahwa saya istilahnya juga ada tidak mengatakan bahwa ini ada tulisan saya penuhnya, karena saya juga menggunakan
sumber dari lain, ataupun ketika saya melakukan training pelatihan teman-temannya mengenai network marketing, kemudian ada konsep-konsep dasar yang saya masukkan tuh dari silabus trainingnya, saya masukkan ke dalam ini tulisan saya seperti ini teman-temannya. Bagan ini kan 7 degree trade marketing excel ini saya peroleh dari ketika saya mengikuti pelatihan trade marketing kan. Nah, itu saya juga harus sebutkan sumbernya, siapakah trainernya, kemudian apa judul modul trainingnya apa gitu. Jadi ya itu ya teman-temannya, etika dari kita menulis itu juga perlu teman-teman lakukan ya. Jadi itu ya teman-temannya, usaha untuk mengantisipasi sisi negatif ya dari sebuah penulisan ini riset digital. Nah, sekarang saya kan saya bilang tadi teman-teman, apakah teman-teman itu benar-benar bisa mengandalkan sepenuhnya pada riset digital, ataukah teman-teman itu bisa ya, artinya teman-teman sebagian riset digital, sebagian riset konvensional, atau teman-teman bahkan harus riset konvensional. Lagi-lagi saya bilang tadi teman-temannya itu tergantung bagaimana tingkat skill teman-teman ya. Yang pertama adalah skill mengenai pengetahuan yang teman-teman tulis. Misalnya saya di bidang marketing ya, kalau saya masih tahap awal di marketing, katakanlah saya baru level supervisor atau manager awal, junior manager, itu kan berarti saya masih masuk dalam tahap pemula gitu kan. Misalnya saya tahap manager, saya masuk ke tahap menengah, keahlian saya mengenai marketing. Tapi kalau saya sudah di level senior manager, GM ke atas, itu udah berarti saya sudah tingkat advance dalam menulis. Itu tingkat keahlian tersebut, tingkat pemula, tingkat penengah, tingkat advance itu juga mempengaruhi ya teman-teman keperluan menggunakan riset digital ya. Semakin advance, karena ilmunya sudah cukup banyak, si penulis tersebut pengalaman sudah cukup banyak, mungkin dia tidak terlalu memerlukan riset konvensional yang cukup makan waktu ya. Mungkin dia bisa sepenuhnya menggunakan riset yang mengandalkan kepada digital gitu. Nah, sekarang seberapa banyak sih komposisinya, seberapa imbang komposisi antara 3 level keahlian tadi itu yang bisa menggunakan apakah konvensional riset ataupun juga riset yang sifatnya digital. Nah, kalau untuk pemula ya teman-teman ya, jadi pemulai dalam melakukan riset itu ya saya bilang tadi, mungkin teman-teman tuh masih di level staff ataupun juga di level supervisor ataupun manajer junior ya, manajer awal. Itu kan masih masuk ke awal ke ini yang mungkin teman-teman baru pengalaman 1-5 tahunan lah gitu, belum sampai 10 tahun ya. Jadi masih tahap pemula ya. Itu mungkin sebaiknya teman-teman juga fokus kepada riset konvensional teman-teman ya. Resiko memang lama ya, novel riset konvensional itu lama. Jadi tapi ya itu tadi, karena teman-teman mungkin knowledge-nya belum banyak, pengalaman belum banyak, wawasan belum terlalu banyak, sehingga ya dengan menggunakan riset manual, ke perpustakaan, melakukan interview dengan narasumber, melakukan pengamatan langsung, itu akan lebih baik lagi ya teman-teman. Wawasannya akan lebih bagus, walaupun mungkin bisa tipis-tipis, teman-teman juga bisa dibantu oleh riset yang sifatnya digital gitu ya teman-teman ya. Ya karena itu tadi ya teman-teman, teman-teman masih pemahamannya mengenai bidang tugas teman-teman, bidang profesi teman-teman belum terlalu dalam ya, sehingga teman-teman harus mencari kedalaman data tadi dan menghindari ketika teman-teman dalam mencari informasi itu menggunakan data yang salah ya, data yang salah ya, karena ya resiko menggunakan data digital itu bisa salah gitu. Sementara kalau data manual, data konvensional itu tingkat kesalahannya relatif lebih kecil ya teman-teman. Selain itu juga ya, dengan teman-teman lebih banyak baca buku misalnya ya, kemudian teman-teman lebih banyak melakukan wawancara ataupun teman-teman melakukan observasi langsung ya, otomatis teman-teman tuh juga bisa melatih kemampuan analisa teman-teman ya. Ya saya bilang tadi, kalau teman-teman masih level entry level, staff, supervisor, manager junior, mungkin teman-teman masih kepada skill keterampilan yang sifatnya ini ya, keahlian ya, belum kepada analisa, kemudian pengambilan keputusan, decision making itu belum terlalu banyak diasah. Nah, justru dengan teman-teman menulis buku dengan menggunakan riset yang menggunakan sistem konvensional, bukan riset digital ya teman-teman, lebih bisa melatih kemampuan analisis teman-teman ya, kemampuan analisa dan kemampuan teman-teman dalam melakukan problem solving gitu, pengambilan keputusan. Jadi ya itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kalau teman-teman sudah masuk menengah nih, kalau menengah berarti misalnya manajer ya, teman-teman mungkin sudah pengalaman di bidang teman-teman 5-10 tahunan lah gitu, kurang lebih ya 5-10 tahunan.
atau mungkin ya 15 tahun, tergantung perusahaan teman-teman tuh levelingnya. Ya teman-teman bisa 50-50, jadi teman-teman bisa melakukan riset yang digital 50%, riset yang konvensional 50% ya. Karena apa ya teman-teman, kan pengetahuan dasar, pengalaman dasar itu sudah ada, tapi untuk pengalaman yang sifat pengetahuan dan pengalaman yang sifatnya menengah sampai atas, menengah sampai advance itu masih terbatas ya, makanya perlu harus dibantu oleh riset konvensional ya, walaupun ya karena sudah ada pengetahuan dasar, bisa setengah 50%-nya mengandalkan dari riset yang sifatnya digital gitu. Nah kemudian yang kedua efisiensi waktu ya teman-teman ya, lagi-lagi resiko dari menggunakan riset konvensional itu lama ya, dan ya apalagi teman-teman sibuk kerja gitu kan, ataupun masih kuliah lah, sibuk kuliah gitu kan, jadi waktu untuk riset menulis buku itu kan terbatas ya, makanya dengan kita kalau sudah di level menengah teman-teman 50-50 antara riset konvensional dengan riset digital, itu bisa lebih menghemat waktu teman-teman gitu ya. Kemudian juga teman-teman juga lebih teman-teman juga bisa lebih fokus dalam menulis gitu. Jadi fokusnya terutama tidak kepada mencari datanya, tidak kepada risetnya, tapi fokus menulis ya. Jadi riset itu adalah pendukung dari penulisan. Sementara kalau teman-teman masih pemula, masih tahap junior ya teman-teman ya, riset itu adalah fokus utama sebetulnya ya. Sedangkan menulis dari data-data yang diperoleh dari riset tadi itu adalah fokus sekunder, fokus kedua gitu kan. Nah tapi kalau sudah menengah ya tetap fokusnya adalah menulis, itu bukan dan mencari data itu sebagai tambahan gitu. Nah beda teman-teman ketika teman-teman sudah ahli ya saya bilang teman-teman sudah 10-20 tahun lah pengalaman di bidang teman-teman ya apapun ya, di finance, di accounting, di marketing, di manufacturing, di sales, di human resource development, ataupun profesi kedokteran, lawyer, notaris dan lain-lain, itu sudah 10-20 tahun teman-teman sudah masuk ke dalam tahapan advance ya, tahapan ahli berpengalaman gitu. Sehingga lagi-lagi saya bilang tadi teman-teman ya, bukan excuse sih teman-teman ya, semua buku marketing saya itu mayoritas dikerjakan dengan survei yang sifatnya digital ya. Jadi dengan survei digital otomatis ya lebih cepat ya teman-teman ya, lebih cepat sih saya bilang ya. Di tengah kesibukan saya menulis buku ini mungkin bisa 2 bulan jadi gitu ya, 2 bulan 3 bulan jadi gitu. Kalau saya melakukan riset manual, riset yang konvensional mungkin bisa 5 bulan, 6 bulan baru jadi kan. Jadi saya menghemat 50% waktu karena saya full menggunakan riset digital. Tapi itu lagi teman-teman ya, disclaimer-nya itu teman-teman hanya bisa lakukan ketika teman-teman sudah masuk ahli ya, pengalaman 10-20 tahun di bidang profesi teman-teman gitu. Sehingga teman-teman ilmunya sudah banyak, pengalamannya sudah banyak, wawasannya sudah luas, sehingga lebih teman-teman menulis apa yang teman-teman sudah kuasain ya, istilahnya sudah teman-teman sudah ada di dalam otak teman-teman, di dalam memori teman-teman, itu tinggal ditulis ulang. Nah sementara pencarian data yang sifatnya digital tadi itu lebih untuk mengupdate data ataupun meng-cross-check data ataupun memvalidasi data aja gitu. Makanya itu semua bisa difokuskan pada penulisan yang sifatnya digital ya teman-teman. Nah kenapa? Jadi itu teman, karena apa? Kita sudah ahli di bidangnya sehingga kita tidak perlu harus riset terlalu panjang ketika kita menulis buku ya. Ya saya bilang tadi, saya menulis buku ini misalnya ya, buku branding for branding company gitu, itu saya nggak perlu belajar lagi. Karena apa? Saya sudah puluhan tahun di marketing ya, saya sudah pernah mendirikan departemen marketing dari nol ya di suatu perusahaan gitu. Sama dengan ketika saya menulis buku marketing teman-teman ya, saya di suatu perusahaan elektronik pernah mendirikan dari nol ya departemen trade marketing gitu. Sehingga saya benar-benar tahu ya bagaimana men-setup suatu perusahaan departemen trade marketing dan konsep-konsep apa saja yang saya harus pahami karena ketika saya men-setup departemen trade marketing tersebut ya, saya kan pasti harus belajar ya, saya mempelajari banyak konsep gitu. Nah sehingga saya sudah benar-benar paham teman-teman ya apa yang saya tulis, sehingga saya tidak perlu banyak riset. Nah riset saya tadi ya lebih kepada yang tadi, yang pertama mengupdate aja kalau ada hal-hal yang baru di trade marketing, ataupun juga mungkin mengkonfirmasi data ya, untuk cross check data aja, sehingga saya tidak melakukan kesalahan dalam penulisan ya secara data ya. Karena data itu kalau sudah tersebar ke umum dan salah itu bahaya teman-teman ya. Walaupun mungkin ada juga sih toko-toko yang menyebarkan data salah di tempat umum, apakah acara formal kenegaraan, tapi ya seolah-olah nggak ada masalah gitu. Tapi itu kan
Ya itu tergantung ya teman-teman, reputasi kita kan ditentukan dari situ juga gitu. Makanya sebagai penulis, apalagi kita ya, kalau kita menulis dan datanya salah, kemudian baru kita revisi di cetakan berikutnya, itu kredibilitas kita sudah terganggu ya, sehingga mungkin minat orang untuk membeli buku kita juga sudah berkurang ya, karena kita dianggap bukan penulis yang kredibel gitu lah. Karena itu tadi teman-teman ya, kalau teman-teman sudah ahli sekalipun, kayak saya bilang tadi, saya sudah 20 tahun di marketing, di trade marketing, tetap saya harus meng-cross check data ya, yang data yang saya ketahui ya sudah di luar kepala saya, itu harus saya cross check melalui riset ya. Itu ya untuk mempercepat, mengefisienkan waktu ya, saya melakukan riset digital ya, karena saya sudah masuk ke tingkat ya, secara pengkategorian pengalaman sudah masuk ke level senior ya, level advance. Jadi ya cukup menggunakan riset yang digital ya, tidak perlu riset yang konvensional lagi gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih itu. Jadi ya sekali lagi saya tegaskan teman-teman ya, tidak ada alasan teman-teman ya sekarang teman-teman sudah berkecimpung di suatu bidang profesi ataupun bidang kepraktisan di suatu perusahaan misalnya, ataupun teman-teman punya usaha sendiri, apapun lah ya, finance, marketing, manufacturing, ataupun dokter, notaris, lawyer, ataupun bidang keahlian profesi teknik gitu. Itu teman-teman, itu tetap kalau teman-teman sudah punya itu, teman-teman sangat potensial untuk bisa tulis buku ya. Saya bilang sangat potensial gitu. Karena apa? Semua orang tuh pasti bisa menulis gitu ya. Tinggal ya mungkin ya harus belajarnya seberapa cepat, tapi yang penting ada niat, ada motivasi. Itu pasti karena teman-teman sudah punya ilmunya, sudah punya pengalamannya, sudah punya pengetahuannya, teman-teman pasti bisa nulis ya. Dan yang penting teman-teman menentukan target pasar yang sesuai gitu ya. Ya seperti saya bilang tadi, memang saya sudah level advance ya di bidang marketing, 20 tahun di marketing ya, sudah di level senior manajemen marketing. Tapi ya saya memilih target pasar saya, bukannya saya menulis buku-buku saya marketing untuk mengajari orang berenang gitu. Bukan untuk mengajari ikan berenang. Artinya apa? Saya tidak menulis buku ini untuk orang yang sudah paham mengenai marketing ya. Jadi saya tidak tujukan buku marketing, trade marketing saya tulis ini untuk marketing manager, marketing director, bahkan ya yang mereka tanpa baca buku ini juga mereka udah tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Nah, sementara ya buku saya ini ada karena buku ilmu populer, tujuannya kepada orang yang masih awam mengenai marketing ya. Misalnya saya bilang tadi, yang masih entry level di marketing suatu perusahaan, masih staff, masih supervisor, paling tinggi manajer junior, itu kan mungkin mereka masih berkutat di bidang-bidang teknis ya, pengalaman penerapan konsep-konsep marketing, brandingnya itu masih belum banyak gitu. Dan itu adalah target pasar saya, makanya saya lebih santai menulis. Karena apa? Saya tidak perlu menulis buku yang terlalu complicated, terlalu jelimet istilahnya ya, terlalu kompleks ya, karena ya tujuan saya untuk memberikan pemahaman kepada mereka yang masih junior untuk bisa memahami bagaimana realita marketing dan branding di dunia nyata ya, sehingga ya saya menurutnya lebih mudah ya, risetnya pun tidak terlalu harus banyak gitu. Dan juga kepada mahasiswa, jadi mahasiswa yang sekarang masih kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan kemudian mahasiswa tersebut ya mereka pasti pada akhirnya ingin bekerja di perusahaan ya teman-teman. Nah, sebelum mereka masuk dunia kerja, mereka sudah paham tuh bagaimana praktek-praktek yang akan terjadi di dunia kerja. Kalau secara konsep branding marketing, saya yakin mereka pasti udah belajar kan di kampus. Tapi bagaimana mempraktekkannya di perusahaan, itu yang mereka nggak tahu ya. Makanya buku-buku saya ini lebih konsepnya itu lebih sebagai pengantar, konsepnya lebih kepada pendukung, tapi intinya adalah bagaimana menerapkannya dalam dunia nyata pekerjaan. Nah, itu jadi teman-teman ya, kalau teman-teman sudah bisa tetapkan target pasar teman-teman sesuai dengan kemampuan teman-teman untuk menulis, sesuai dengan kemampuan bidang profesi yang teman-teman tekuni, itu kan lebih mudah menulis ya. Makanya saya bilang tadi, nggak ada alasan teman-teman yang sudah punya keahlian tertentu tuh nggak bisa nulis ya. Ya sepanjang teman-teman bisa memilih target pasar yang memang sesuai dengan kemampuan teman-teman dalam dan juga pengetahuan teman-teman dalam menulis ya. Jadi itu ya teman-teman. Makanya ya saya yakin teman-teman pasti bisa menulis ya. Dan kalau ya yang kemarin banyak yang komplain ada petik masalahnya adalah nggak ada waktu untuk riset, sudah nggak ada alasan lagi. Karena apa ya, saya sudah jelaskan kan cara-cara melakukan riset digital itu seperti apa gitu, dan nggak ada alasan teman-teman nggak bisa lakukan ya, karena ya di sekarang zamannya digital ya teman-teman ya. Toh saya juga nggak minta misalnya teman-teman dalam waktu sebulan 2 bulan jadi buku, enggak ya. Ya saya cuma ya ekspektasi saya, harapan saya teman-teman setelah mendengarkan live saya ini ya punya inilah ya punya resolusi 2024 ini nanti sampai akhir Desember sudah bisa nulis 1 buku ya, nggak perlu harus buku tebel-tebel banget lah ya.
buku-buku yang mungkin buku-buku 150, ini kan buku 240 halaman, ini buku 270 halaman, 270 halaman, ini buku 250 halaman. Nggak perlu itulah ya, buku-buku tipis aja lah 120 halaman ya, seperti ini teman-teman ya. Ya masalah sih, yang penting teman-teman mencoba menulis buku sesuai pengetahuan yang teman-teman tulis. Nah, pengalaman saya ketika sudah bisa menulis satu buku, untuk menulis buku selanjutnya sudah lancar teman-teman ya. Kita sudah percaya diri, kita sudah punya keyakinan diri, kita sudah lebih ahli dalam menulis, kita sudah lebih ahli dalam melakukan riset. Itu akan lebih memudahkan teman-teman ketika akan melakukan kegiatan penulisan buku ya. Jadi karena itu tadi riset-riset digital kan pasti itu tadi saya bilang itu akan sangat mengirit waktu teman-teman ya, kalau daripada teman-teman melakukan riset konvensional gitu. Jadi itu sih ya teman-teman, harapan saya teman-teman yang saat ini sudah bekerja cukup lama, bertahun-tahun, daripada sayang ya kemampuan teman-teman, pengalaman teman-teman, keahlian teman-teman yang ada itu, yang teman-teman miliki itu hanya dipendam di kepala teman-teman saja, dipendam di keahlian teman-teman saja. Paling-paling yang bisa merasakan manfaatnya adalah timnya teman-teman ataupun perusahaan teman-teman saja, tapi orang di luar perusahaan teman-teman itu tidak bisa mendapatkan manfaat ilmu, manfaat pengalaman dari teman-teman. Yang mendingan teman-teman mulai menulis ya. Jadi kita bisa selain itu menulis itu juga membantu kita mengupgrade diri kita, karena kadang kita menulis kita kan pasti selalu mengupgrade ilmu kita kan, sehingga kita menulis itu benar-benar ilmu yang pengalaman yang terupdate gitu kan. Nah, selain berguna bagi kita juga berguna bagi orang lain ya di luar perusahaan kita yang kita bekerja gitu, dan itu bisa membantu banyak orang untuk mungkin akan lebih baik daripada kita mungkin untuk mencapai posisi sekarang tabrak sini karena kita nggak punya ilmu prakteknya seperti apa. Nah, ketika kita sudah bisa menulis buku, kita bisa memberikan buku tersebut buku tersebut bisa dibaca oleh junior kita, dan junior kita itu bisa mendapatkan ilmunya sehingga mereka akan lebih mudah, lebih lancar menjalankan kegiatan bekerjanya, tidak usah tabrak sini ya, karena ya seperti ini buku teman-temannya, buku Branding Mistake. Nah, kalau pembaca buku saya ini adalah masih junior, tapi dia sudah tahu 101 kesalahan yang sering dilakukan oleh marketing ataupun marketer senior dalam kegiatan marketing, mereka diharapkan tidak akan melakukan kesalahan ini ya di masa depannya. Itu kan berarti kan kita istilahnya membantu mereka ya. Ya dalam petik kita memberikan sedekah terhadap mereka lah ya. Dan itu ya selain berguna bagi yang bersangkutan, bagi diri kita sendiri pun juga mungkin bisa ya setidaknya membuat kita perasaan bahagia, senang ya bisa bantu orang lain. Dan kalau saya muslim teman-teman ya, itu ada yang namanya pahala jariah gitu ya. Insya Allah kalau kita bantu orang dengan memberikan pengetahuan, sepanjang orang itu memanfaatkan pengetahuan yang didapat dari kita ya, orang itu akan selalu memberi pahala kepada kita ya, secara terus menerus gitu kan ya, istilahnya kalau ya di muslim itu pahala jariah gitu. Jadi manfaatnya banyak ya teman-teman. Makanya ya harapannya teman-teman selalu ini ya bertekad untuk bisa menulis ya. Apalagi ya teman-teman sudah punya keahlian ya, sudah punya pengalaman keilmuan, sehingga ya teman-teman bisa lebih ini ya, teman-teman bisa lebih menulisnya lebih baik dengan pengetahuan teman-teman ya. Lagi-lagi tetap teman-teman menyesuaikan keahlian teman-teman dalam menulis, baik keahlian profesionalnya maupun keahlian teman-teman dalam menulis ya, sehingga teman-teman bisa ini ya, bisa mendapatkan manfaat ketika teman-teman mulai untuk menulis gitu. Jadi itu ya teman-teman dari saya ya. Semoga bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman dalam melakukan kegiatan penulisan, dan semoga ya teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya teman-teman. Dan ya mudah-mudahan nanti ya teman-teman bisa menulis buku dan bermanfaat bagi orang banyak gitu. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di live saya berikutnya ya. Saya usahakan setiap hari ya, mulai jam 9:30 malam akan membahas terkait dengan dunia tulis ya teman-teman ya, baik buku fiksi ataupun non fiksi ataupun juga karya-karya tulis lain yang mudah-mudahan terinspirasi teman-teman dalam juga untuk mulai menulis ya, bagi teman-teman yang belum menulis dan yang sudah mulai menulis lebih bersemangat lagi dalam menulis gitu. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.